Ulama Indonesia Pusat, Komisi Dakwah MUI Pusat DMI. Beliau juga berperan aktif dalam Dai MUI, Dai TVMU, dan Dai TV MUI IN. Serta beliau juga berperan aktif dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, IKADI, dan juga Fordobi. Kepada moderator Bapak Adi Mansa MAG, kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta pelatihan penguatan UMKM di era pandemi yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan atau penguatan UMKM di era pandemi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh peserta yang telah ambil andil mengikuti kegiatan pelatihan penguatan UMKM di era pandemi. Ya, insya Allah di sini kita akan membahas berbagai macam materi-materi yang akan memberikan pencerahan kepada kita selaku UMKM. Dan insya Allah di sini kita juga akan berbincang, berdiskusi bagaimana ya strategi-strategi penguatan-penguatan yang sangat kita butuhkan demi kelangsungan dan kesuksesan usaha yang kita geluti. Selamat datang dan selamat bergabung semuanya para peserta. Dan kemudian kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Nur Hendrasto, Tazkiyah University. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini akan memberikan materi kepada kita semuanya tentang syariah bisnis etik atau prinsip etika bisnis Islam. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ustadz Tubaz Jazil MSI. Terima kasih kepada Ustadz telah hadir bersama kami dalam kegiatan pelatihan penguatan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama daripada CV ataupun kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah bernama Al-Ustadz Tuba Jazil MSc. Pendidikan beliau Bachelor of Islamic Jurisprudence, University of Darussalam Gontor, tahun 2010. Master of Science in Finance, International Islamic University, Malaysia, tahun 2014. Coordinator of Sharia Business Management Department, Tazkiyah University College. Kemudian Director of Center for Islamic Microfinance, LPPM Tazkiyah. Lecturer ISK Business School, STIMIC. Lecturer in Tazkiyah Islamic University College. Senior Researcher, Center for Islamic Business
and Economic Studies CIBS IPB. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Tuba Jazil, waktu dan tempat mari kita persilahkan dengan segala hormat. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Baik, insyaallah terima kasih atas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang Masya Allah, Allah SWT berkahi ini, Allah SWT berikan kita nikmat-nikmat, di antaranya nikmat kemerdekaan, dan juga insya Allah kemerdekaan ini bisa kita raih. Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita Allah SWT berikan kita kesempatan, di antaranya adalah kita bisa menunaikan 10 Muharram, di mana ini adalah hari yang bersejarah, di mana Nabiullah Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud, di mana Nabiullah Musa diselamatkan dari kejarannya Fir'aun, dan tentunya ini Rasulullah Muhammad SAW lebih berhak untuk mendapati hal tersebut. Baik. Salatullah Nabi Muhammad SAW, salat sekan berbaginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik. Sebelumnya oke. Oh, ini dibantu ini ya, dibantu share slide ya. Saya kira saya sendiri nggak apa-apa lah. Ya oke. Baik. Kali ini kita akan bicara atau ngobrol diskusinya terkait tentang prinsip dan etika bisnis Islam ya. Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada teman-teman yang dari UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau di UMJ itu saya ingatnya almarhum Ustadz Nur Hidayat di fakultas beliau haji ya, wakaf, dari prodi haji dan wakaf dan sebagainya. Ada Bu Jamilah dan sebagainya yang Masya Allah masih ingat sekali ketika kita bareng-bareng di IAI Jakarta. Baik, sebenarnya kami Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya kita akan diskusi dulu. Nanti kalau di tengah ada pertanyaan silahkan raise hand, atau nanti kita taruh di ujung lah, bisa seperti itu ya. Jadi biar nanti lebih nyaman lagi. Baik, oke, silahkan untuk di next kan. Next, silahkan di next kan. Oh iya. Baik. Atau mungkin biar saya saja yang nge-share ya, biar saya nge-share atau gimana. Nih, oke. Dikasih allow me host, oke. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Oke, bisa dilihat ya. Oke, alhamdulillah bisa dilihat. Nah, sebentar kita gedekan dulu. Oke. Nah, ini kali ini alhamdulillah kita akan bersama-sama belajar di prinsip dan etika bisnis Islami. Ya, alhamdulillah hari ini di 10 Muharram 19 Agustus 2021. Nah, kita mulai dulu dari cerita Bapak Ibu sekalian. Ceritaan gimana sih gini? Di mana kita mendapati satu cerita yang cerita ini bisa divalidasi dari keterangan-keterangan asar-asar yang ada. Sebelum cerita ke Umar bin Khattab, kita cerita dulu di zamannya Rasul. Jadi suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bertafakkud, dan nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Apa itu tafakkud? Kalau bahasa hari ini tuh mungkin istilahnya belusukan lah, tapi nggak belusukan banget kayak gitu ya, bukan belusukan yang sikapnya untuk 1-2 gitu, bukan. Tapi ini benar-benar yang dilakukan oleh pemimpin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau jalan-jalan ke satu pasar yang ada di Madinah. Setelah itu beliau mendapati di satu tempat toko lah, warung gitu lah, warung atau toko jual namanya makanan pokok. Di situ didapati ada orang yang jual, pedagang menjual gandum. Seketika itu Rasulullah Muhammad SAW itu memasukkan tangan beliau terus gitu ke dalam gandum tersebut. Ketika didapati di gandum tersebut, terus beliau tarik lagi tangannya, terus didapati apa? Di jari-jari ujung beliau itu ada namanya yang basah. Jadi agak lengket basah gitu. Terus Rasul marah gitu. Dalam posisi marah, ekspresi beliau marah. Loh, kok seperti ini gitu. Terus beliau nanti bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang di antara kami bukan termasuk dari kelompok kami. Oh, itu dahsyat sekali. Dan kalimat man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berlaku curang itu bukan dari kelompok kami. Nah,
itu kejadian juga dengan cara yang lain atau dengan bentuk yang lain di zamannya Umar bin Khattab. Lah Umar juga sama, beliau bertafakut, muter-muter di satu tempat, di satu pasar. Akhirnya beliau mendapati, mohon maaf, orang-orang itu menerangkan keterangan-keterangan barangnya tidak sesuai. Jadi artinya ada beberapa barang-barang yang, mohon maaf, tidak sesuai dengan deskripsi, atau bahkan yang buruk dibaik-baikkan dan sebagainya. Akhirnya beliau, tanda kutip, cukup marah di situ. Maka akhirnya apa yang beliau lakukan? Karena sebagai khalifah ketika itu, beliau berdiri tegak di tengah pasar, berteriak beliau. Kira-kira bilangnya gini, ya ma'syarat tujjar. Nah, ini nanti bisa divalidasi dari asar periwayatan dari Imam Tirmidzi. La yabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqqaha fid din. Hei, di antara semua para pedagang yang masuk ke pasar kami, la yabi' fi suqina hadza. Janganlah di antara kalian masuk ke pasar kami, jualan di pasar kami, kecuali kalian telah paham akan ilmu agama. Tafaqquh fid din. Apa itu? Muamalah. Tahu akan akad, tahu mana yang dilarang, mana yang bolehkan, ini ada riba, ini ada gharar, maka harus tahu. Kalau tidak tahu, nanti dilanjutkan dari perkataan ini dilengkapi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dia faqat aba, maka dia telah berlaku abai, yaitu berlaku tidak sesuai dengan prinsipnya, dan dia telah jatuh dalam posisi riba. Itu dari keterangan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini penting sekali kita untuk belajar namanya etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip dasarnya apa? Itu yang mendasari kita harus belajar atau memondasikan diri kita kepada namanya etika bisnis. Itu gitu. Jadi penting banget gitulah bahasa kita. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, penting banget di posisi prinsip dan etika bisnis Islam itu. Oke, setelah itu bagaimana? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mencapai insya Allah 3 hal. Pertama adalah pola pikir. Jadi tentunya kita tanamkan dulu pola pikir pengusaha muslim sesuai dengan syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tagline kita di awal kan berbisnis sesuai dengan panduan syariah. Jadi artinya bisnisnya bukan yang ngawur-ngawur loh. Bisnisnya yang benar-benar bisnis Masya Allah prinsipnya dengan syariah. Yang kedua apa? Menguasai konsep, metode, sistem atau alat-alat yang diperlukan dalam proses usaha. Dan implementasinya dalam praktik usaha yang tentunya basisnya adalah syariah. Yang terakhir memahami faktor keberhasilan melakukan usaha yang apa? Halal lagi thayyib. Itu keywordnya, kalimat kuncinya halal lagi thayyib. Oke, sekarang kita masuk. Apa plan kita hari ini? Pertama bicara definisi dulu terkait tentang bisnis Islam, etika bisnis Islam. Setelah itu ini yang menjadi penting, 7 prinsip dasar etika bisnis. Apa 7 prinsip dasarnya? Nanti kita akan lihat ya, kita akan satu persatu kita akan nampakkan. Terus 4 sikap fundamental dalam bisnis syariah, diakhiri dengan aktivitas terlarang, sikap dan elemen dalam bisnis syariah. Nanti kita akan coba turunkan hal tersebut. Oke, kita masuk yang pertama Bapak Ibu sekalian. Apa yang disebut dengan muqaddimah atau menjadi awalan kita? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, orang dagang itu sebenarnya dari konteks kita pandang itu apa sih? Atau dari fenomena yang terjadi itu apa sih? Ternyata dalam kegiatan sosial dagang itu termasuk kategori sunnatullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan bentuk perdagangan ini, aktivitas dagang di diri kita, di manusia ini keseluruhan, itu sebagai sunnatullah. Alamiah dasar yang Allah letakkan. Kenapa? Karena ada beberapa dorongan yang kuat untuk orang berdagang. Di antaranya misalkan, itu adalah fitrah pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kita belajar ekonomi zaman dulu ya misalkan, kan ada tuh contoh-contoh, misalkan kita kalau di kalau dulu saya di MTS kan, MTS kelas 2 kelas 3 tuh ada tuh namanya IPS, ada IPS terus ada ekonomi. Ada petani bertukar dengan nelayan, petani punya padi, nelayan punya ikan. Nah, itu kan sebenarnya bentuk yang dimana terjadi transaksi, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi fitrahnya memang kayak gitu. Maka Allah sengaja letakkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Maka menjadi makhluk sosial perlu namanya kebutuhan-kebutuhan dasar untuk dipenuhinya. Yang kedua apa dorongannya? Yaitu aktualisasi diri. Ternyata orang berdagang, saya punya passion, saya punya condong ke sana, saya punya keinginan, saya punya cinta untuk melakukan itu. Maka mengaktualisasi dirinya. Karena memang saya senang gitu loh untuk melakukan bisnis gini. Memang dari kecil diletakkan seperti itu gitu. Yang ketiga, peningkatan status sosial ya. Maka artinya ketika dia berdagang, dia berniaga, ada status sosial yang bisa dicapai. Misalkan, Bapak pekerjaannya apa?
Saya alhamdulillah entrepreneur, businessman, nah, kan gitu. Saya pedagang. Nah, kadang-kadang kalau bilang pedagang kayak pedagang yang ada di pasar saja, padahal yang semuanya sama, entrepreneur, businessman itu sama. Tapi kadang-kadang orang memandang sebelah mata, padahal dia sama, derajatnya sama. Yang terakhir apa? Perubahan taraf hidup masyarakat. Artinya, ketika orang berlaku dagang, maka dia telah meningkatkan insya Allah taraf hidup masyarakat secara umum. Nanti di situ ada yang dipekerjakan sebagai pekerja atau sebagainya, agensi atau yang lain-lainnya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan bicara Islamic worldview dalam wirausaha. Kalau kita bicara Islamic worldview, apa artinya? Cara pandang Islami. Biar pola pikir kita itu sesuai dengan tatanan syariah. Yang pada kali ini kita bahasnya tidak secara umum, tapi pada konteks atau cakupan wirausaha. Itu bagaimana? Maka dalam Islamic worldview ada 4 elemen yang harus kita detailkan. Pertama adalah kita wajib mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dalam persepsi wirausaha? Yang kedua adalah posisi agama. Bagaimana kita memahami akan agama ini? Mengenal agama ini bagaimana? Yang ketiga adalah manusia. Sebagaimana manusia ini berlaku. Kita melihat diri kita seperti apa sih? Itu gitu. Yang terakhir adalah alam semesta. Nah, bagaimana kita mengenal alam semesta ini? Yang tentunya dengan tatanan ranah nanti kita lihat di skup kacamata di wirausaha ya gitu. Oke. Ini adalah kita dapatkan dari salah satu profesor Dr. Hanif Aslam ya, 97 belum buat satu paper ini. Kalau dalam wirausaha, Allah sebagai siapa sih? Minimal 3 poin ini. Pertama adalah Allah pencipta semesta alam. Itu Allah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, Rabbul alamin. Makanya kita kalau Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul alamin. Pencipta semesta alam. Jadi dalam sekup atau dalam lingkup wirausaha, Allah posisikan pertama sebagai pencipta alam. Yang kedua, Allah SWT penguasa dan pengatur alam. Murabbi, yurabbi, penguasa, ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Yang ketiga apa? Dalam posisi wirausaha, Allah sebagai penjamin rezeki makhluk. Makanya jangan khawatir, jangan terlalu tergopoh-gopoh untuk nyari hanya posisi keuntungan. Padahal dalam berdagang itu tidak cuma untung. Dalam perspektif syariah kita berlaku. Nah, nanti kita detailkan ada di belakang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi agama itu apa? Agama sebagai fitrah. Normalnya orang itu akan tunduk patuh, dia akan mencari namanya fitrah. Namanya apa? Agama itu. Ya orang memeluk agama itu hal yang normal. Yang alhamdulillah diberikan hidayah, namanya apa? Hidayah, namanya fitrah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, agama merupakan panduan. Dia menjadi panduan. Kayak misalkan, kalau kita beli HP, kalau kita beli misalkan barang tertentu, ada panduannya. Lah panduan itu ada di agama. Yang agama ini tentunya yang konteks pertama adalah Al-Quran di dalamnya situ. Yang ketiga, agama merupakan lifestyle. Jangan dipisah. Lifestyle itu apa? Keseluruhan menyeluruh kehidupan kita. Jangan sampai gini, saya soleh nih pas datang ke masjid. Giliran datang ke pasar nggak soleh. Kan lucu. Giliran dia masuk ke masjid, sok pertama, nangis-nangis kita doa. Giliran dia selesai itu, politiknya gaya politik, mohon maaf, amburadul. Gaya dagangnya dagang yang suka sikut kanan, sikut kiri. Wah ini bukan lifestyle, lifestyle itu keseluruhan. Maka nanti kehidupan ini akan nyaman dengan cara pandang seperti ini. Yang ketiga adalah manusia sebagai hamba. Karena kita berdagang, kita harus tahu, kita ini hamba loh. Nanti kalau mau curang, kita hamba loh, ada yang ngawasi loh, Allah ya. Nanti dicatat amalnya loh, main timbangan nggak boleh dan sebagainya. Nah ini bohong, ini deskripsinya nggak sesuai. Nah, itu nanti kita masuk di situ. Sebagai pemimpin juga, yaitu apa? Memimpin yang ada di muka bumi ini. Khalifah fil ardi. Khalifah di sini dimasukkan dalam pemimpin, maksud sekaligus pemakmur bumi. Mu'tamirina fil ardi, yaitu orang-orang yang memakmurkan. Mu'tamirin, mu'tamar. Jadi dia memakmurkan akan bumi yang ada di dia pijak itu. Jadi bukan malah mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi. Bukan orang menguras kekayaan alam ini, pokoknya dikuras saja untuk kepuasan diri dia. Itu nggak akan puas. Tapi yang ada adalah apa? Kita mengeksplor, mencari mana-mana yang sekiranya bisa memberikan kemanfaatan, tapi tetap dijaga kelestariannya. Makanya eksplorasi, bukan eksploitasi. Kan gitu. Selanjutnya yang paling akhir yaitu apa? Yaitu alam semesta ini kita memahaminya. Maka alam semesta ini Bapak Ibu sekalian, dalam konteks posisi kita mengetahui namanya dunia dan akhirat. Jadi dunia akhirat itu adalah paduan menjadi alam semesta ini. Kita mengetahui dunia ini adalah gambaran kita di akhirat. Maka jangan sampai terlalu ekstrim.
Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nanti kita lihat di posisi yang terakhir nanti ada. Alam semesta apa? Diciptakan sempurna. Penciptaan alam semesta ini sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membuat kita ribet, yang membuat kita susah itu kita sendiri. Itu siapa? Tangan-tangan manusia yang jahil. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidin nas. Telah nampak, yaitu apa? Namanya kehancuran, keburukan, kerusakan gara-gara tangan manusia yang jahil. Yang buat rusak itu manusia. Terus yang terakhir apa? Alam semesta ini diciptakan semuanya untuk manusia, untuk kita semua kok. Penciptaan manusia itu. Jadi memang benar-benar untuk kita semua. Baik. Kita lihat dalam pengertian kewirausahaan dulu. Nah, sekarang kita baru lihat apa pengertiannya wira dan usaha. Ternyata secara terminologi dimanakan wira itu artinya pejuang. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh hebat, mantap, pejuang, merdeka, Allahu Akbar, kan gitu, pejuang. Pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Oh, ini hebat ini, hebat sekali ini. Wira. Tambah usaha apa itu? Usaha ya, perbuatan amal, amal-amal yang baik, amal-amal yang memberikan kontribusi, berbuat sesuatu atau aktivitas. Jadi kita bisa buat seperti itu. Ketika digabungkan wirausaha secara umum apa? Sosok pahlawan berbudi luhur yang membuat sesuatu untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi hebat Bapak Ibu sekalian itu. Ketika menjadi seorang entrepreneur, dia siap untuk apa? Siap untuk sikap-sikap kepahlawanan. Itu hebat. Dari sini digabungkan maka ada sikap jiwa. Artinya jiwa dia itu sudah muncul di situ. Ada jiwa-jiwa patriotik. Dia menjadi teladan. Makanya kalau dia dagangnya curang, itu nggak patriotik. Makanya normalnya nanti dalam etika kita sebutkan ada turun-turunannya. Yang kedua menciptakan atau kemampuan untuk mencipta. Jadi seorang wirausaha, entrepreneur itu dia ada kemampuan untuk mencipta. Misalkan, ini ada tempe. Gimana tempenya biar laku? Oh, tempenya dibuat crispy. Loh, ini ada singkong. Gimana singkong biar laku? Singkong kasih Nutella. Nah, kan kita ada kemampuan mencipta terus. Terus, inovasi yang baru. Makanya kalau misalkan ada persaingan, dia bisa menciptakan yang baru. Yang memang sekiranya apa? Ada inovasi yang berlaku di situ. Yang di akhir, yaitu apa? Minimal dia berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi artinya ada kegunaan fungsi yang masuk di dalam apa yang dia jual tersebut, apa yang dia dagangkan tersebut. Dan selain itu juga kepada orang lain. Itu gitu. Terus kita lihat dari pengertian usaha tadi ada pursuit of opportunities, artinya dia bisa menangkap peluang. Yang kedua inovasi, melakukan inovasi, perubahan dan perbaikan pada produknya. Yang terakhir adalah growth, pertumbuhan. Artinya apa? Terus, continuity, terus growth, naik, tumbuh. Jadi bisa ditangkap, dia bisa mampu menangkap peluang. Yang kedua bisa berinovasi, naik. Yang ketiga dia bisa bertumbuh. Dan gitu kan, biar nggak jenuh, biar nggak bosan dan sebagainya, itu bisa terus. Maka kalau dalam wirausaha artinya apa? Ya simpel ini. Di mana wirausaha syariah itu ketika orang berdagang itu dinilai sebagai amal soleh. Bayangkan, bagaimana kalau kita bertindak segala sesuatu, kita nakar misalkan berasnya, kita sedang layani pedagang, kita sedang macam-macam, menimbang dan sebagainya. Wah, itu semua adalah amal soleh yang dilakukan oleh manusia dengan memberdayakan sumber daya yang ada melalui proses produksi, konsumsi, distribusi. Kata kuncinya adalah berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi kerennya yang membedakan nanti dia pakai nilai-nilai Islam atau enggak. Dia cara untungnya gimana? Serampangan enggak? Kan gitu. Ditambahkan lagi di sini yaitu di mana apa? Suatu sistem proses dan praktik menjalankan bisnis dengan cara Islam. Islamnya sebagai apa? Sebagai din yang mencakup semua aspek. Makanya kalau dia ingin membeli barangnya halal. Halal enggak? Halal. Dapat dari mana? Oh, dapat dari sini. Oke, clear, halal. Ini ada enggak sesuatu yang akad kita ini tanda kutip melanggar syariah? Ada ribanya enggak? Oh, enggak ada. Oke, aman. Gitu. Makanya semua itu dalam cakupan sebagai din. Jadi kita dalam rancah atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melekat dengan agama ini. Sumbernya apa? Kalau kita bicara Quran syariah. Pertama Al-Quran. Ya harus merujuk sama teks Al-Quran. Memang betul. Bagaimana Al-Quran ini diterangkan nanti dengan para ulama. Makanya setelah Al-Quran ada qiyas. Ada sunnah, mohon maaf, sunnah. Maksudnya nanti ada beberapa yang diterangkan dengan bentuk qiyas juga. Ada as-sunnah yang kedua. Yang ketiga ijma. Kalau as-sunnah kita tahu dari perkataan, perbuatan, ada takrir, ada sifat khuluqiyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada ijma juga berlaku di mana para ulama bersepakat. Oh, ini haram nih, nggak boleh, bersepakat.
Nah, ternyata tidak terjadi kesepakatan, terjadi khilaf. Nanti kita lihat dalam fikih madzhabnya. Qiyas itu berlaku analogi sirah nabawiyah. Kenapa? Karena posisi dagang itu nanti Rasul di umur dari umur 6 bukan 6 lah, 12 lah kalau yang paling nyata ya, 12 sampai umur beliau 40. Kan lu berdagang ya, sirah nabawiyah. Terus sirah sahabiyah, para sahabat itu bisa menjadi rujukan dan penerusnya yaitu tabi'in, tabi'in. Jadi bisa untuk dijadikan fondasi sumbernya. Setelah itu, fondasi awalnya apa? Kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha syariah, pertama adalah tauhid. Landasan utama pertama kali harus prinsipnya ketauhidan. Yang kedua syariah, aturan. Aturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kita ini kadang-kadang sering salah. Pak, bukannya peraturan-peraturan itu sering dilanggar. Bukan. Peraturan itu gunanya adalah untuk ditaati. Contoh, simpel lah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu lagi di lampu merah. Lampu merahnya nyala. Kalau nyala ya berhenti. Kalau Bapak atau Ibu lewat, ya pasti ditabrak orang. Kenapa? Salah. Syariah kayak gitu. Itu kalau di hukum manusia mungkin masih ada yang nego-nego. Tapi kalau syariah, ya tentunya ini adalah hukum yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dirincikan dulu mana-mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Itu nanti dirincikan. Setelah itu, ternyata fondasinya juga akhlak. Maka etik itu penting, nggak diluaskan, nggak dibebaskan. Oh, tanpa etika. Enggak, etika itu penting, masuk di situ. Ini landasannya banyak sekali. Pada intinya di An-Nisa 29 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kalimatnya adalah illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah makan di antara kalian cara yang batil. Makan harta di antara kalian cara yang batil. Nggak boleh. Cara curang, cara riba, cara nipu, nggak boleh. Illa antakuna tijaran, kecuali dengan cara perniagaan yang saling meridhoi satu yang lain. Ini juga sama Jumat 10, pada intinya ya faidah itu salah, kalau sudah posisi sholat diselesaikan, maka fantasyiru fil ardi, bertebarlah kalian, keluarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. 11 juga sama, mirip-mirip, terus yang Al-Baqarah 282 ini yang paling panjang ya. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Jadi silahkan untuk apa, mendatangkan pendidikan yang mudah gitu, seperti itu. Nah, ini hal hadisnya apa? At-Tirmidzi dinyatakan at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Sedangkan kita lihat dari keterangan Imam Tirmidzi ini apa? At-tajir as-saduq, orang pedagang yang saduq, banyak kejujurannya, al-amin yang dapat dipercaya, ma'an nabiyyin beserta para nabi, was-siddiqin dan juga orang-orang yang benar, siddiq, wasyuhada, orang syuhada. Keren kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika memilih jalan untuk menjadi seorang entrepreneur yang dia jujur dan dia banyak amanahnya, insya Allah nanti di hari kiamat berjumpa para nabi, berjumpa para siddiqin dan syuhada. Keren banget nih. Ibnu Majah juga menyatakan ini termasuk kategori amal yang baik. Terus di Imam Ahmad ini juga jelas ya. Ail kasbi atyab. Rasul satu kali ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa sih yang baik? Atyab, yang paling baik di antara kita. Qala amal rajul biyadi, seorang laki-laki bekerja dengan tangannya sendiri. Misalkan dia bercocok tanam, memproduksi macam-macam lah yang dia buat dengan tangan sendiri. Yang kedua, wa kullu bain mabrur, dan setiap perdagangan yang mabrur. Apa itu mabrur? Yaitu yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Ini juga Imam Baihaqi juga mirip, sama-sama keterangan menyatakan kewarasan syariah ini landasannya sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat karakternya apa, biar kita masuk kepada etikanya. Pertama adalah robbaniyah, ketauhidan. Jadi orang dagang itu ada unsur ketauhidannya, robbaniyahnya. Robbani, maksudnya ada ketauhidan muncul di situ. Ada akhlaqiyah, moral dan perilaku. Jadi tidak mengenyampingkan, waduh, nggak pakai akhlak nih, nggak pakai moral nih. Ada pakai akhlak moralnya. Yang ketiga yaitu apa? Insaniyah, ada unsur kemanusiaan. Artinya apa? Ya ada unsur kemanusiaan yang masuk dalam transaksi kita. Bukan malah lepas dari kemanusiaan, tanpa ada rasa kemanusiaan dan sebagainya. Yang terakhir adalah wasatiyah, moderasi dan balance. Artinya apa? Tidak hanya orientasi kepada dunia, tapi dunia ini menjadi pijakan untuk akhirat kita, balance. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan dia menyatakan apa? Oh, yang paling penting akhirat saja, dunia tinggalkan saja. Yang satu apa? Oh, dunia saja, akhirat itu nggak jelas, belum nyata. Wah, ini yang bahaya. Yang kita inginkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebutkan di situ. Maka di sini apa karakternya? Berlandaskan nilai Islam. Ya.
dua materi yang masuk, yaitu aspek material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Enggak cuma condong satu, tapi dua-duanya dibuat balance. Dunia kita berdagang ini orientasinya untuk akhirat nanti. Yang ketiga orientasi halal, ya halal hal yang mutlak. Nanti dalam prinsip kita sebutkan. Yang keempat kemanfaatan, keberkahan dan kemaslahatan. Ada kemanfaatan untuk diri sendiri, keberkahan untuk orang lain, kemaslahatan untuk umum. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Ini ada ayatnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daril akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Gini maksudnya. Wabtaghi fima ataqallah. Raihlah, gapailah apa-apa yang Allah SWT datangkan kepada kamu. Tentang apa? Yaitu darul akhirat, negeri akhirat. Walatan sanasi bagaimana, tetapi jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lupakan nasi bagaimana dunia, yaitu porsimu, bagianmu yang ada di dunia. Maka diambil, mau berniaga yang baik agar akhirnya baik. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Wala tabghil fasada, janganlah engkau malah apa? Membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah enggak suka, enggak cinta sama orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Kalau yang kedua kan ini semuanya sabu jagat nih. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menyatakan Ibnu Mas'ud, dunia hasanah itu apa? Yaitu kehidupan yang baik. Kehidupannya baik seperti apa? Dagang baik, keluarga baik, sekolah baik, menuntut ilmu baik, kan gitu. Terus akhir hasanah apa? Yaitu jannah, surganya Allah SWT. Nah, itu maksudnya diatarkan oleh Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Karakternya apa? Nah, karakter-karakter usaha itu minimal ada 6 poin ini. Pertama adalah siap menghadapi perubahan. Sekarang ada pandemi. Oh, pandemi. Gimana caranya? Oke, kita dengan sistem online. Seperti apa online ini? A, B, C, D. Tentukan. Kan gitu. Kalau contoh yang ekstrim banget, itu apa? Contoh ekstrim adalah Abdurrahman bin Auf. Gini ceritanya. Ini kan Abdurrahman bin Auf pas masa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu termasuk kategori yang cukup akhir ya. Cukup akhir. Kenapa cukup akhir? Karena gini. Karena beliau itu punya dagangan, punya harta banyak banget. Orang kaya raya di Mekah. Orang kafir Quraisy nggak boleh. Abdurrahman, nggak boleh kamu bawa dagangan kamu ke Madinah. Nggak boleh. Kamu boleh silahkan ngikuti Muhammad, tapi dengan cara apa? Kamu berangkat jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ditantang kayak gitu, ya oke, siap. Nggak bawa dagangan sama sekali. Beliau berangkat. Lah berangkat itu gimana? Akhirnya dan ke Madinah, beliau nggak punya dagangan kan? Tapi dalam waktu 1 pekan, beliau dengan perempuan yang sangat ekstrim sekali, nggak punya modal apapun, tapi beliau bisa berdagang lagi. Dalam 1 pekan itu sudah bisa menikahi wanita yang ada di Madinah. Dahsyat sekali. Kan gitu. Kenapa? Karena tentunya maharnya orang-orang Arab ketika itu nggak semurah kita. Mahal sekali gitu. Kan gitu. Jadi siap perubahan. Jadi kalau ada perubahan, siap kita untuk melihat, oh apa perubahan ini. Siap ini, ganti ini, cepat. Bukan malah, aduh menyesal. Aduh, pasrah. Aduh, enggak. Tapi dia cepat berinovasi. Yang kedua, pandai mempromosikan diri. Bukan berarti promosikan diri itu adalah pencitraan, bukan, tapi self branding bahasanya. Apa itu self branding? Kita mampu meletakkan diri kita posisi sebagai pedagang yang apa? Yang tentunya bersikap positif. Jadi meletakkan diri kita, menggambarkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, self branding. Kayak Rasulullah SAW itu self branding sebelum jadi Rasul udah siddiq, udah melekat. Pokoknya Rasul namanya Muhammad itu amanah. Muhammad itu namanya jujur, integritas diri tinggi. Nah itu. Terus yang ketiga apa? Self-excellent, service excellent. Yaitu punya pelayanan prima. Customer satisfaction. Jadi kita ingin melayani dengan pelayanan yang prima. Bukan malah yang pelayanan, wah enggak, cuek. Wah, asal-asalan dan sebagainya. Enggak. Yang keempat apa? Sinergi dalam usaha. Nah, inilah yang jarang terjadi di kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, UMKM yang ada di naungan teman-teman di UMJ ini, Muhammadiyah Jakarta, itu sinergi. Contohnya misalkan gitu, datang ke Pak Haji, Pak Haji, ada nggak barang ini? Ah, nggak ada, udah cari yang lain. Giliran kalau datang C, saya tanya C, apa? Ada nggak barang ini? Bentar ya, saya telepon dulu teman saya. Oh ada, tenang. Sinergi gitu.
Jadi di dalam berdagang itu nggak cuma, waduh harus ikut kanan, ikut kiri. Enggak kayak gitu. Ada sinerginya, sinergi dalam usaha. Terus hanya apa? Berusaha dengan cinta dan patience. Kalau kita ingin dagang, harus dengan penuh cinta. Orang dagang nggak cinta, akan apa pekerjaannya? Wah nanti adanya isinya ngeluh, susah, sakit. Enggak. Tapi kalau ada sesuatu yang di depannya itu bukan menjadi apa namanya, bukan menjadi hal untuk membuat dia sedih, tapi apa, tantangan, challenge. Ini tantangan nih, COVID ini tantangan nih gitu. Jadi cinta dan patience, ada kecondongan yang dia memang ke sana. Yang terakhir apa? Pandai bersyukur dan terima kasih. Apapun kejadian yang terjadi, dia syukur. Dia berterima kasih. Kenapa? Karena tentunya ini adalah bentuk perhelatan dia ibadah kepada Allah. Gitu. Sambil nunggu order, dia syukur. Dia tahmid, takbir, tasbih, mantap. Nah, gitu. Berterima kasih, terima kasih ya. Kalimat singkat aja, terima kasih. Wah, itu dahsyat. Makanya kita jangan, coba aja. Udah ya gitu, enggak. Mau muka cemburu, enggak kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya apa ini kira-kira? Nah, tujuannya ada 9 kurang lebih. Kita rangkumkan saja. Pertama apa? Mendapatkan keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Artinya apa? Ya untung normal lah. Untung wajar saja lah sesuai dengan ketentuan pasar berlaku. Memberdayakan harta secara umum apa? Artinya harta-harta yang kita miliki ya untuk kegiatan-kegiatan umum, misalkan untuk mendidik anak kita, untuk naungan rumah, ya secara umum saja lah. Itu normalnya gitu. Yang ketiga apa? Menggapai kemenangan dari Allah Ta'ala. Karena tentunya orang berdagang dari sisi syariah itu, dia nanti kategorinya dilanjutkan adalah apa? Yaitu fisabilillah. Itu fisabilillah. Jadi kemenangan dia dalam berdagang, menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang soalnya apa? Memperoleh harta sebagai modal perjuangan jalan Allah. Jadi harta itu bukan menjadi tujuan, salah. Makanya kalau orang dagang, tujuan intinya bukan untuk tanda kutip menjadi untung. Tapi apa? Itu sebagai modal untuk perjuangan di jalan Allah. Makanya kalau saya beli rumah ini sebagai tujuannya apa? Gitu. Bukan rumah cuma untuk gaya-gayaan. Tuh bapak itu punya lantai 2 tuh rumahnya. Keren. Bapak itu punya Pajero. Bukan, tapi apa? Tujuan intinya buat apa? Kalau beli ini, kalau dapat keuntungan ini, setelah itu apa? What next gitu. Karena modal harta ini bukan menjadi tujuan, tapi sebagai wasilah. Ini yang harus kita ubah. Boleh nggak Pak kita punya target? Keuntungan saya segini misalkan. Ya boleh, untuk kenapa? Karena memang saya ingin mendirikan gini, tapi dengan yang wajar. Harta itu nanti diberdayakan sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Yaitu fisabilillah, kita sebutkan tadi ya, fisabilillah. Setelah itu bekerja dalam kebaikan guna memenuhi kebutuhan. Jadi kita bekerja itu sebagai bentuk kerjasama, ta'awun itu untuk memenuhi kebutuhan. Itu ibadah juga, kebaikan itu ya. Karena kita misalnya ada orang perlu kebutuhan pokok, perlu kebutuhan untuk anak-anaknya sekolah, macam-macam dan sebagainya. Itu juga ada kemanfaatan. Nah, itu ada kemanfaatan. Membumikan nilai-nilai Islam dan berdagang. Ya ini termasuk kategori yang dahsyat ya. Kenapa? Karena kita tahu Islam masuk ke Indonesia ini, ke Nusantara itu dengan cara diantaranya dagang. Oh, lihat tuh, Bapak itu keren dan sebagainya. Oh, dagangnya enak dan sebagainya. Gitu, membumikan nilai-nilai. Memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat ya. Artinya apa? Kita buka. Tujuannya ya biar tidak banyak pengangguran, kemiskinan terjadi di mana-mana, maka akhirnya nanti insya Allah berdaya. Yang terakhir, memperluas network dan silaturahim. Makanya di ajang seperti ini itu silaturahim. Jangan malah jaim. Jaim artinya saya gini. Enggak. Cepat untuk berkomunikasi, untuk saling tukar informasi. Jadi jangan malah diem-dieman nanti. Maka dalam sesi misalkan pas nanti ada tanya jawab, ada pengalaman ini, ya silahkan untuk berlaku di situ. Kita masuk ke dalam etika. Etikanya apa? Pengertian etika ini cepat saja lah. Etika itu karakter ya. Etik itu custom, kebiasaan karakter. Jadi karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan untuk membimbing seorang atau suatu kelompok. Kalau etika yang normal ya, yaitu sesuatu yang menyatakan tabiat, konsep baik buruk, harus tidak, benar salah, yang sebagaimana menjadi prinsip-prinsip umum untuk membenarkan kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita berlaku sesuatu, ini secara garis standarnya umumnya baik benar, salah benar misalkan. Ini posisinya baik buruk, terus ini iya atau tidak, konsepnya itu misalnya gitu. Nah, itu dikaitkan dengan perilaku kalau di bisnis yaitu baik benarnya dalam konteks bisnis. Kalau saya dagang nggak gini, benar nggak? Nah gitu. Kalau dalam konteksnya saya berlakukan ini, bagaimana? Kan gitu. Konsep keadilan dan kesetaraan itu muncul di situ. Kalau yang Islam gimana? Nah, moral kita tahu ya, moral itu dari mores, artinya adat, cara hidup. Morality, standar-standar, aturan perilaku, dan sebagainya. Norma juga mirip alat ukur standar yang dilakukan dalam masyarakat tertentu melakukan sesuatu. Oke, kalau dalam Islam itu gimana sih?
etika bisnis ini, maka tentunya apa? Kalau disebutkan dalam hadis, itu kan walladzi nafsi biyadi. Kalau dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah SWT menyanjung Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang azim, yang agung, yang baik, yang indah. Karena akhlaknya Rasul itu akhlak yang terbaik di muka bumi ini. Kalau di hadis kan dibilang walladzi nafsi biyadi, demi zat yang tangan jiwaku di tangannya, yaitu Allah SWT. La yadkhulul jannata ahadun illa bi husnul khuluq. Tidaklah masuk surga kecuali orang itu dengan tata cara akhlak yang baik. Dilanjutkan lagi pada hadis yang kedua, yaitu apa? Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnul khuluq. Tidaklah ada satu hal yang lebih berat di timbangannya Allah nanti kecuali min husnul khuluq, yaitu dari akhlak yang baik. Makanya etika bisnis Islam apa? Nilai-nilai, norma-norma, dan moral Islami yang menjadi landasan untuk bertindak, berperilaku sehingga terjadi menjadi watak dan kebiasaan dalam berbisnis. Artinya gini, ini ada moral-moral, nilai-nilai Islami, masukkan dalam diri kita. Setelah masuk, maka dia akan menjadi spirit dalam diri kita dan dia menjadi satu kebiasaan. Kayak contoh misalkan, simpel aja. Bapak Ibu sekalian ketika kesandung, yang diucapkan kalau dia kebiasaan itu innalillahi. Kesandung ya, kan gitu. Lah itu kayak gitu. Jadi langsung otomatis gitu menjadi internalisasi dalam diri kita. Orang nimbang, ya nimbang jujur. Orang ngasih tahu produknya ya yang benar gitu. Bukan yang abal-abal, yang mohon maaf, ada penipuan dan sebagainya. Nah, itu jelas nggak boleh. Kan gitu. Itu secara umum. Maka landasan pertama dalam etika bisnis itu apa? Prinsip dasarnya adalah tauhid. Kencang betul. Kenapa? Kalau orang bertindak dengan paradigma atau konteks ketauhidan, dia akan benar-benar insya Allah lurus. Aman gitu keadaannya. Setelah dia bicara tauhid, maka kita juga masuk kedua, dia dengan ilmu. Orang dagang tuh harus dengan ilmu. Nggak serampangan. Kalau dia serampangan tanpa ilmu, pasti isinya semuanya akan nabrak kemana-mana. Minimal lah dalam tanda misalkan, orang masuk nggak tahu produk yang dijual apa. Bahkan repot. Ya harus tahu dong ilmunya apa. Oh, kenapa saya buka warung di sini? Ya harus tahu ilmunya. Membuka warung misalkan di misalkan mana ya, tempatnya nggak strategis misalkan, ya repot gitu. Jual barangnya nggak tahu. Ini kadaluarsanya gimana dan sebagainya. Harus tahu. Kalau bahasa kita hari ini memang produk knowledge-nya tahulah minimal. Tapi tidak cuma di ilmu itu, tapi keseluruhan komprehensif dia mengetahui. Selanjutnya yang ketiga apa? Adalah unsur keadilan. Yaitu meletakkan sesuatu pada proporsinya. Kebalikan dari zalim. Jadi orang berlaku adil. Ini ada orang kaya datang, customer kita. Ya udah layani dengan baik. Ini ada orang yang miskin, ya layani dengan baik. Ini tetangga kita dengan baik. Selain tetangga kita, ya dengan baik. Bukan malah dengan cara yang mohon maaf, terbalik-balik. Adil. Setelah itu mas'uliyah, tanggung jawab. Nah, apapun yang kita tindakan, kayak misalnya barangnya atau akad kita berlaku, maka harus dengan tanggung jawab. Setelah itu ada unsur namanya hurriyah, bebas. Nah, bebas di sini bukan diartikan bebas yang umum. Yang artinya apa? Pokoknya nggak ada ikatan. Enggak. Bebas di sini apa? Setelah datang namanya tauhid, ilmu adalah dan mas'uliyah. Maka orang bisa berlaku bebas. Bebas dia untuk berdagang apapun itu, selama tidak melanggar ketauhidan. Selama ada ilmunya, ada keadilan muncul di situ, ada tanggung jawab. Jadi hurriyah itu tanda kutip tidak lepas. Gitu kan. Oh, mau dagang sama siapa? Sama si fulan. Si bapak ini, bapak ibu ini. Silahkan. Nah, lihat konteks-konteks yang berlaku. Melanggar enggak? Kan gitu. Yang kelima adalah, yang keenam adalah al-ihsan. Berlaku kebajikan. Kebaikan-kebaikan. Jadi orang itu berdagang, di dalamnya ada unsur kebaikan-kebaikan. Memudahkan dan sebagainya. Terus thalabul halal wajtinabul haram. Meminta perkara-perkara yang halal. Artinya wajib halal itu diambil. Dan yang haram wajib untuk dihindari. Harus hindari haram, nggak boleh. Nah gitu. Maka sifat fundamentalnya diantaranya apa? Yaitu kita lihat pertama adalah siddiq. Siddiqun, jujur, punya integritas diri. Makanya semua nabi, terkhusus kita yang paling jelas adalah Rasulullah SAW. Tapi semua nabi itu punya sifat namanya siddiq. Kalau kita bisa dalam posisi yang pertama ini, yang paling dasar, insya Allah dagang kita aman. Orang itu akan nyaman sekali dengan orang-orang yang jujur. Setelah jujur gimana? Ya amanah lah. Siddiq amanah. Ya itu dapat dipercaya. Sebagaimana juga dalam surat Yusuf dibilangnya waj'alni khazainil ardi. Sesungguhnya jadikan aku sebagai khazainil ardi, pembendaharaan bumi ini, yaitu menjadi bendahara di Mesir ketika itu. Jadi menteri keuangannya. Kenapa? Hafidun alim. Sesungguhnya aku adalah hafid, yaitu yang punya integritas diri. Alim yang punya pengetahuan, dapat dijadikan percaya. Jadi dapat dipercaya, amanah juga berlaku.
Nah, terus selanjutnya apa? Tablik informatif, tidak menutupi, menyampaikan sesuatu apa adanya. Yang terakhir, fatonah, cerdas dan intelektual. Artinya apa? Mampu untuk melihat kondisi situasi, dia bisa berbuat tindakan-tindakan yang baik, tidak ceroboh dan sebagainya. Ini yang umum saja. Kalau yang posisi tindakan turunannya diantaranya pertama apa? Yaitu sikap kita mendapati di profesional, itqan. Orang itu kalau dia ingin masuk dalam tatanan etika bisnis Islam, dia harus itqan, berlaku profesional. Profesional dalam berbuat, profesional dalam berkata, profesional dalam dia melakukan penimbangan dan sebagainya. Terus sungguh-sungguh, jiddiyun, dia adalah sungguh-sungguh. Jiddiyun, berlaku sungguh-sungguh. Maka dia harus sungguh-sungguh berlaku tindakan-tindakan yang dia laksanakan dalam berdagang. Selalu termotivasi, nggak malas-malesan. Dia termotivasi dengan kuat ya, termotivasi dalam dirinya setiap hari, bismillah, saya bisa, insya Allah, bismillah. Jadi termotivasi terus. Yang selanjutnya apa? Inovatif, dia bisa berinovasi. Artinya ngelihat, oh produk saya bisa kita kembangkan lagi, tingkatkan lagi. Jadi tidak cuma itu saja, dia bisa terus meningkatkan, usahanya juga bisa inovasikan dan sebagainya. Terus berpikir kritis. Jadi mohon maaf, artinya apa? Kritis ini bukan berarti kritis yang tanda kutip suka ngeyel, bukan. Tapi kritis ini apa? Oh, kira-kira ini sesuai dengan kandungan syariah atau tidak? Kritis gitu. Oh, akadnya benar nggak? Saya bagi hasil ini benar nggak? Kritis. Terus kemampuan beradaptasi, dia mau beradaptasi. Oh, misalkan di tempat yang baru, di sesuatu lingkungan yang baru. Oh, maka kita harus beradaptasi. Oh, saya kalau ingin dagang mau ekspor ngikutin tradisi yang berlaku di sana gimana ya? Oh, ini bertentangan, saya nggak boleh. Oh, yang ini boleh, beradaptasi. Itu komunikatif, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi kan mempromosikan diri juga berkomunikasi ya, komunikasi yang baik. Biarpun kalau nggak bisa komunikasi gimana Pak? Ya tinggal cari orang yang mampu komunikasi, terjemahkan itu biar dia nanti menerjemahkan dengan kata-kata yang baik. Setelah itu berkomitmen mulzim, punya komitmen yang tinggi. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan tindakannya, komitmen. Yang terakhir disiplin. Nah ini kadang-kadang ini beberapa yang disalahkan. Karena mau menjadi pedagang, biar saya nggak ada yang ngatur, waktunya bebas. Ini kadang-kadang mohon maaf, padahal dalam hadis Rasul dinyatakan Allah barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahilah umatku itu fi bukuri, di pagi harinya. Kalau pagi hari kita semangat, kita sudah mulai beraktivitas, berdagang dan sebagainya, yaitu disiplin. Nah, kan dapat keberkahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Doanya tadi loh, Allah barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Itu gitu. Makanya pagi-pagi kita semangat. Mun'ish, itu gitu. Oke, contoh tindakan bisnis misalkan apa detail dan informatif. Makanya kalau kita nimbang detail. Kalau dalam bahasa dulu tradisinya diangetin deh. Jangan sampai dikurangi. Informatif, jangan ditutup-tutupin. Informasi kasih tahu. Pak, tapi kalau resep ini resep rahasia gimana? Ya bilang, mohon maaf saya nggak bisa menerangkan itu. Ya udah. Kalau misalkan ada yang lain, ya udah rempah-rempah yang lain gitu. Ya informatif lah, biasa saja gitu. Misalkan. Terus ada mengambil keuntungan yang wajar. Nah, keuntungan yang wajar ini gimana dalam tatanan Islam? Pertama satu, kalau dia makanan pokok sesuai dengan pasarnya. Bagaimana? Terus yang kedua, kalau selain makanan pokok bagaimana? Ya terserah dalam posisi bagaimana kedua belah pihak saling ridho. Biarpun dalam mazhabnya Maliki menyatakan itu kalau ada kelebihan dari harga pasar, itu biasanya boleh hanya sepertiga saja. Ada yang kayak gitu. Nanti kita diskusikan lebih banyak lah. Mau banyak sedekah ya, jangan pelit-pelit lah. Makanya dinyatakan dalam hadis fasyubu bai'akum bisadaqah. Kalau kalian sedang berdagang, sudah selesai dagangnya, syubu bai'akum bisadaqah. Campurilah setelah itu maka dengan banyak-banyak sedekah. Itu gitu. Perhatian dan peduli, jangan cuek. Perhatian dong, peduli dong, gitu kan. Terus memudahkan setiap transaksi, jangan nyusahin. Pokoknya saya mau 2 kilo. Janganlah. Kalau misalkan beli nanas 2 kilo harus dipotong kan nanti rusak nanasnya. Nah, ini gitu. Jadi memudahkan. Oh, kembalian harus dibalikan. Nah, kalau memang nggak ada kembalian ya udah ikhlaskan saja. Jangan nyusahin orang lah gitu. Terus bersyukur ya, banyak-banyak syukur. Setiap hari kita harus bersyukur. Tiap sorenya bersyukur. Jadi artinya apa? Di ujung-ujung hari bersyukur. Di awal juga bersyukur. Menghindari sumpah serapah. Jangan sampai sumpah serapah. Misalkan punya produk tempe goreng. Wallahi tempe goreng saya ini paling baik se-UMJ. Enggak lah, enggak boleh. Sumpah itu hanya untuk perkara yang besar. Kenapa? Karena sumpah itu dia akan merusak barang dan keberkahnya diambil. Enggak, jangan. Selanjutnya apa? Tawakal. Tawakal itu tahap yang akhir, bukan di awal. Tawakal itu pasrah, bukan. Tawakal itu menyerahkan semua hal, tindakan, semua perkara itu kepada Allah SWT. Setelah apa? Setelah ada namanya ikhtiar, usaha, dan juga doa. Orang tawakal nggak ikhtiar, nggak doa, ngapain tuh?
Wah, itu namanya orang males, bukan tawakal, males. Di akhir apa? Menuliskan utang piutang. Ini yang sering sekali sulit. Bapak Ibu sekalian yang di UMKM nih, aduh, perlu untuk sekali tulislah. Kalau utang piutang sama tetangga tulis. Saya utang ya, ya, tulis. Kalau sampai utangnya besar sesuai dengan uruf tradisi, hadirkan saksi. Jangan malah nggak pakai saksi. Utangnya sampai sejuta. Misalkan, sejuta udah gede nih. Saksi datang. Nah, saksinya ya, kamu ya, gitu. Gitu, saksi. Tanda tangan, misalkan. Tapi kalau cukup yang utang piutang, catat saja. Kedua belah tahu. Catatannya gini ya, di catatan kita buku kita. Nah, gitu, catat dengan baik. Hal yang terlarang dalam Islam, ini kita udah di ujung, yaitu apa? Pertama, kaidah umum dulu dalam bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil muamalati al-ibaha hatta yadullat dalil la tahrimiha. Asal muasal muamalat itu prinsip dasarnya boleh, sah-sah saja sehingga datang dalil akan pelarangannya. Kalau ada dalil yang melarang, baru kita nggak boleh. Lampu merah nggak boleh lewat. Itu ada lampu merahnya nggak? Nggak ada. Oke, enak. Terus, makanya kita harus tahu hal yang terlarang dulu. Di antaranya apa yang haram itu ada dua kriteria. Pertama adalah haram secara zatnya, kebendaannya. Di antara beberapa kebendaannya apa? Yaitu di antaranya adalah, mohon maaf, B2 dan turunannya, khomer dan turunannya, bangkai dan turunannya, darah dan turunannya, najis dan turunannya. Jadi kalau masuk yang poin-poin ini, biarpun nanti ada yang spesifik ya, kayak hadis-hadis yang menyatakan kalajengking, ular, itu kan spesifik sekali ya. Ini kan jelas ya kebendaannya itu. Ini dari beberapa tunan-tunan benda tersebut. Kalau yang haram non-zatnya atau dia masuk dalam elemen atau unsurnya, terbagi dari berapa? Minimal dari 3 aspek. Pertama adalah aspek kegiatan. Di antaranya apa kegiatan? Ya, kegiatannya bertentangan dengan akidah. Waduh, jasanya apa? Jasa klenik. Jualnya apa? Jual keris yang bisa terbang. Wah, gitu. Aduh, ngawur. Ya, yang bertentangan dengan akidah nggak boleh. Maksiat, apalagi maksiat juga nggak boleh. Pornografi, porno aksi, ada madorot. Jual beli yang ada madorotnya di situ. Wah, bahaya. Kan yang madorot, yang berikan madorot lah. Pertikaian, permusuhan, merusak moral, lingkungan, itu nggak boleh. Ini aspek kegiatan. Kalau aspek transaksi, ini ada berapa? Ada kurang lebih 10. Jadi ini nanti kita singkat saja lah, nggak didetailkan. Kalau didetailkan bisa lama sekali. Pertama adalah yaitu perkara riba. Jadi nggak boleh ada ribanya. Ada goror. Goror itu apa sih? Ketidakpastian. Maisir. Apa itu maisir? Ada unsur perjudiannya. Ada tadlis. Tadlis itu apa sih? Kecurangan. Ghish. Tipu daya. Nipu. Jadi tadlis itu curang. Ghish itu nipu. Ya mirip-mirip lah. Ghoben itu apa? Mengambil harga di atas harga pasar yang berlebihan. Atau hari ini contohnya ada informasi yang tidak sempurna. Misalkan ada orang, kalau zaman dulu sih gini, Mamang Gojek datang ke pengkolan, Mang, sana Mang gitu. Ya, sini. Nggak dikasih tahu harganya itu 50.000, padahal cuma 100 meter. Nah, itu guben. Artinya apa? Kayak bahasanya kayak dikemplang gitu lah. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu gitu. Terus ada ihtikar. Apa ihtikar? Itu penimbunan. Nimbun yang fungsinya nanti untuk apa? Untuk menjadikan harga itu bergejolak dan dia dapat untung. Nggak boleh ihtikar. Tidak semua hal nanti nimbun ihtikar. Enggak. Monopoli juga di situ ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Maka ihtikar nanti dilihat analisanya. Yang kedua najas. Apa itu najas? Demand palsu. Seakan-akan ada banyak demand. Misalkan hari ini kan banyak banget tuh. Di laman saya dong, di website saya dong banyak banget yang order dong. Padahal ordernya order fiktif. Nah, maka ini najas. Kalau zaman dulu kan sebenarnya gini. Saya kan sama salah satu bapak di sini namanya Bapak Ahmad lah, Pak Ahmad. Tadi saya bilang ke Bapak Ahmad, nanti kalau ada yang jualan di sini, Bapak saya kasih uang nih. Nanti Bapak datang ya. Pura-pura nanti kalau udah beli dan sebagainya, nanti testimoni bagus ya gitu. Nah, ya itu juga najas, nggak boleh. Hari ini banyak najas ya, kayak misalnya testimoni palsu, itu najas juga. Seakan-akan terjadi demand, karena nggak boleh. Terus bail inah, jual beli inah ya, jual beli inah, ini nggak boleh juga. Bai'aten fi bai', 2 dalam 1. Artinya apa? Tidak ditentukan dulu, terjadi keambiguan. Bai'aten bai'ah. Terus riswah, nyogok, yang terhadap pendapatan halal. Makanya aspek transaksi yang tidak diperkenankan, nggak boleh. Kalau di riba kayak apa sih? Riba itu penambahan yang dinyatakan haram. Nah, ini kalau dibahas riba panjang sekali ya, karena riba ini termasuk kategori 7 dosa besar. Yang dinyatakan kan yang keempat itu riba. Yang pertama kan asyirku billah, syirik, asihru, sihir, haram. Waqatu nafsi, membunuh orang dengan tanpa cara yang hak. Yang terakhir makan riba. Makan riba itu termasuk dosa besar. Nah, di sini riba dinyatakan, waduh, ngeri sekali dalam Al-Qur'annya kan. Yamhaqallahu riba bis sadaqat. Allah SWT akan menghancurkan, membinasakan keberkahan kehidupannya ketika dia berlaku namanya riba.
Tapi kalau dia berlaku sedekah, wah itu Allah akan tumbuh kembangkan, Allah akan suburkan dalam dia berniaga, dalam dia kegiatan sosialnya dan macam-macam. Nah, itu. Nah, bahkan kalau dalam hadis yang paling ekstrim itu dibilangnya apa? Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan kan biharbim minallah wa rasul. Dia akan perang dengan Allah dan Rasulnya. Bayangkan perang pada Allah dan Rasulnya. Oh itu kan nggak mungkin perkara yang aduh dahsyat sekali. Kalau dalam hadis dibilangnya aisar wah ada pintu-pintu riba itu 36 bab pintu. Yang paling rendah adalah seorang laki-laki mendatangi ibunya. Artinya apa? Mohon maaf, berbuat seperti itu kepada ibu dan kepada ibunya. Itu kan perkara yang sangat buruk sekali ya, gitu. Nah, riba itu apa sih secara bahasa? Secara bahasa riba itu tambahan. Tapi secara terminologi apa? Tambahan dalam transaksi yang dinyatakan batil secara syariah. Sebagaimana riba ini masuk dalam dua kategori. Pertama adalah riba utang piutang. Orang utang nih, utangnya 10 juta, minta disyaratkan baliknya 10.500.000. 500.000 ini dijawabnya utang, jelas posisi riba. Ini riba yang terjadi pada riba utang piutang, jelas haram. Riba yang kedua, riba pada masuk transaksi tukar menukar. Yang biasanya yang pertama tadi contoh, yang lain juga yang diharamkan apa? Dia memberikan syarat, misalkan, ya udah deh, saya utangin kamu ya 10 juta, tapi tolong tiap hari anterin anak saya ke sekolahnya ya. Nah, ini juga posisi riba, nggak boleh. Kenapa? Mengambil kemanfaatan dari utang piutangnya. Yang kedua pada jenis ribanya pada aspek jual beli utang tukar menukar, yaitu terjadi pada dua aspek. Artinya dibagi menjadi dua. Ribal buyuk namanya. Ribal buyuk yang pertama adalah ribal fadl, riba yang masuk pada penukaran barang-barang item yang dia tidak equal, tidak sama, kuantitasnya tidak sama. Yang kedua adalah posisi pada riba nasiah, yaitu dengan seiring pertambahannya waktu dia menjadi nambah lagi. Nah, kalau yang ribal fadl itu kan ada 6 item disebutkan dalam hadisnya. Pertama adalah adzab bidzahab, fiddah bil fiddah. Kan emas dengan perak. Itu nanti dianalisa oleh ulama, dinyatakan ini sebagai misliyat. Sama niat, yaitu harga. Nah, jadi mata uang. Yang kedua, yang 4 item ini disebutkan sebagai makanan pokok. Makanan pokok. Pertama adalah ada jenis gandum syair, jenis gandum bur, jerai. Terus yang selanjutnya adalah tamar. Tamar itu kurma. Terus ada milah itu garam. Nah, 4 item ini dianalisa ulama, dia dinyatakan masuk dalam mengelompokkan makanan pokok. Kalau terjadi tukar menukar dalam posisi ini yang tidak equal, maka dinyatakan riba. Misalkan contoh mata uang, rupiah dengan rupiah. Misalkan rupiah ya. Rupiah dengan rupiah itu kan, misalkan kita nuker, ini lebaran nih. 100 ribuan ditukar dengan 5.000. 5.000-nya harusnya dapat 20 dong. Tapi ternyata dapatnya 19. Maka ini nggak boleh, riba al-fadl nggak boleh. Ada juga dengan contoh beras dengan beras. Ini kan berasnya jenis A, jenis B, nggak boleh tuh. Beras dengan beras nggak boleh ditukarkan posisinya beda takaran. Maka harus sama. Caranya gimana? Ternyata dalam hadisnya seperti gini. Kan ada satu cerita. Ini ada sahabat datang dengan setangkup bukan zabib ya. Jenis kualitas kurma yang A lah, kelas A. Terus Rasul nanya sebelum dimakan, kamu gimana cara dapat kurma ini? Terus bilang, tadi aku punya kurma yang 2 tangkup kayak gini ya Rasulullah, yang kelas B. Terus aku tukarkan langsung jadi kelas A. Nggak boleh. Caranya gini, nanti masuk riba itu. Caranya gini, tukarkan dulu yang 2 itu, yang kamu punya kelas B, jadikan dia dirham. Dirham itu saat itu kau belikan yang untuk ini. Nanti terhindar kau dari riba. Oh gitu caranya Rasulullah. Gitu. Gitu. Jadi dihindari dari riba al-fadl. Nah, terus yang terakhir riba nasiah apa? Ketika seiring dengan waktu ternyata ada penambahan. Misalkan Bapak telat nih. Harusnya Bapak nyicilnya bulan ini segini dong. Entah dia utang piutang atau entah dia masuk dalam kategori jual beli yang tertempokan. Itu juga posisi riba nggak boleh. Nah, sekarang kalau kita jual beli cash sama cicil gimana? Lah itu beda kasus. Kalau cash harganya segini, cicil harga segini. Lah di sini kita harus melihat analisis ulama. Gimana caranya? Kalau dia di state di awal dan itu menjadi harga, maka dinyatakan sah. Bapak nyicil ya, deal ya kita. Jadi Bapak nyicil berapa? 12 bulan. Maka saya mendapatkan keuntungan segini ya Pak, deal. Tapi ketika udah jalan waktu nggak boleh ada tambahan, nggak boleh, kan gitu. Itu di situ. Kalau yang goror, maksudnya apa? Yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian contoh misalnya jual beli ijon. Jual beli baru nanam padi 1-2 pekan. Habis itu udah terjadi jual beli, nggak boleh. Jual beli mangga yang masih di atas pohon, masih pentil, masih kecil-kecil, nggak boleh, gitu kan? Itu goror. Saya mau jual dong kuda saya, kalau hilang dan sebagainya. Afwan Ustadz, waktunya 10 menit lagi ya. Oke, enggak, ini sebentar lagi selesai, tinggal 5 menit lagi.
Kalau diterangkan riba gharar nanti habis. Sudah selesai. Ya, baik. Baik Ustaz, baik. Aspek akad tidak terpenuhi rukun ya, syarat ya, ta'alluq ya, fasain visa ya, mawani. Ini udah paling akhir kok. Hal yang diperbolehkan rukun dan syarat akadnya terhindar dari hal yang terlarang. Rukun akadnya ada muta'aqidin, kedua belah pihak. Ya, jelas ya, muta'aqid kedua belah itu jual belinya harus jelas dong. Muta'aqidin itu kedua belah pihak, ada penjual pembeli misalkan. Ada maul akad, objek dan barangnya, barang dan harganya harus jelas. Terus ungkapan jawab kabul. Nah, ini apa syarat-syaratnya? Ini detailnya. Pertama, muta'aqidin adalah mujib memuqabil, kedua belah pihak harus balik ahliyatul ada al kamilah. Ini kalau dibahas juga cukup panjang, tapi simpelnya gini. Orang punya sekuensi kekuasaan atau hukum. Itu kan ahliyatul ada al kamilah. Merdeka, berakal, memiliki kewenangan baik milik diri sendiri atau perwakilan. Kalau malakatnya jelas ya, barangnya memiliki nilai, manfaat, dimiliki penuh, tidak dilarang syarak, ya halal lah, halal, normal lah, halal. Jenis kualitasnya, kuantitasnya, waktu penerimaan jelas ya. Bukan yang, wah kapan ngirimnya nggak tahu. Ada jualan, agensi macam-macam. Nanti saya akan adakan, ternyata nggak jelas. Barang hilang tidak diperkenalkan. Hilang kok dijual, nggak boleh. Wujud ada, wujud saat kontrak harus ada. Kecuali nanti akadnya memang salam ya, atau pesen. Karena kadang-kadang salam juga tanda kutip pada konteks saat ini ada sedikit perbedaannya. Maka ya udah bilang jual beli pesen saja. Kalau tidak ada yang terlarang ya sah-sah saja. Selanjutnya adalah ijab qabul. Ijab qabul itu apa? Artinya ada ungkapan yang bisa diungkapkan. Baik ungkapan itu perkataan, bisa perbuatan, bisa bentuk tindakan dari perbuatan, atau risalah, murasalah, itu bisa juga seperti itu. Maka tujuannya jelas dong. Saya agar ridhonya tuh nampak kerelaannya. Jadi tujuannya jelas. Saya beli ini, saya jual ini buat apa? Jelas kejelasan di situ. Terus berseragamnya ijab qabul. Saya beli penanya, ya saya jual bukunya. Jangan pena tahu-tahu buku, ya pena sama pena gitu kan. Saya terima nikahnya Aisyah, saya nikahkan Aisyah, saya terima Fatimah, wah ya repot. Ini enggak sesuai, maka harus cocok ijab qabulnya. Yang terakhir ittihadul majlis, satu majlis yang sama. Nah ini banyak pertanyaan biasanya, Pak kalau online kan enggak satu majlis. Enggak, ulama menyatakan dibilang al majlisu yajmu'ul mutafarriqat. Majelis itu apa? Yaitu orang yang mengumpulkan, bisa menyatukan orang-orang yang terpisah. Kalau majelisnya itu bisa mengumpulkan orang yang terpisah, maka bisa masuk kategori ittihadul majelis. Itu gitu seperti itu. Saya seperti itu, kurang lebih, karena memang kita belajar yang pada intinya dulu. Nah, nanti insya Allah kita lebih kembangkan dari case-case kasus Bapak Ibu sekalian, ditanya jawab ya. Yuk belajar keguruan syariah. Dan saya kembali lagi kepada Bapak moderator untuk membawa kita dalam diskusi. Betul, silakan. Baik Ustadz, syukran, jazakallah khairan. Subhanallah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Tuba Jazil ya. Alhamdulillah, tiba saatnya kita mengadakan sesi yang kedua, yaitu diskusi atau tanya jawab. Insyaallah nanti dari peserta yang sudah bertanya melalui kolom chat akan kita bacakan semuanya ya. Atau bagi teman-teman peserta UMKM yang ingin bertanya melalui live juga boleh ditunjuk tangan melalui emoticonnya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Tuba Jazil ya. Salam kenal dari saya Adi Mansah ya Ustadz ya. Kemarin saya baru dari Masjid Andalusia. Di Tazkiyah City ya. Sengaja pergi sholat Zuhur kemarin Ustaz. Ya. Di hari Ahad kalau nggak salah. Mudah-mudahan ketemu nanti ya sama Ustaz ini, luar biasa nih kajiannya, sangat mantul sekali. Mantap betul ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyerap ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan ya. Jadi pada prinsipnya seorang yang berbisnis itu atau berwirausaha yang harus memahami tentang ilmu muamalahnya ya. Ilmu muamalahnya. Ya, berusaha itu kan merupakan sunnatullah ya. Semua orang pasti akan terlibat di dalamnya. Jadi minimal-minimalnya kita yang ke warung gitu ya. Itu kan juga bagian dari transaksi juga gitu ya. Ya, kemudian ya bahwasanya landasan dalam etika bisnis itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya. Ya, kemudian ya tentu kita menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai staff. Kalau kita di UMJ Ustadz ada istilahnya staff. Jadi kita ini sebelum menjadi staff UMJ kita harus staff dulu. Apa itu staff? S-nya Siddiq,
T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatonah. Nah, jadi sama sih sebenarnya. Itu rumusnya aja biar mudah diingat. Jadi staff. Kemudian terakhir tadi ya al-aslu fil muamalah al-ibahah ya. Jadi asal dalam muamalah itu ya boleh-boleh saja. Ya hatta yadulla dalil ya ala tahrimiha. Jadi sehingga ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya, baru kita nggak boleh lakukan. Teman-teman semuanya pada prinsipnya semua yang disampaikan tadi sudah sangat lengkap sekali ya. Tapi tidak sempurna rasanya kalau kita tidak adakan diskusi. Yang pertama, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Kita ambil dulu yang udah masuk dari kolom chat ya. Itu dari saudara Faisal Haris ya. Silakan, mungkin tadi sudah terlebih dahulu menanya ya, melalui kolom chat. Silakan dibuka suaranya. Mungkin tim IT masih mute itu suaranya, di unmute mungkin. Faisal Haris. Ya. Nanti pertanyaan yang lain juga insya Allah akan kita bacakan ya. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir Ustadz. Aduh, terima kasih sekali, ini saya lebih tercerahkan. Namun memang kita sebagai umat Islam girohnya giroh syariah nih Ustadz ceritanya. Saya mau tanya tentang tadi kan ada bahasanya goror. Nah, apakah dalam kita berjual beli menentukan harga, ketika harga pokoknya berapa, kita jual berapa, ada aturan dalam Islam? Artinya ketika tadi kan nggak boleh lebih dari berapa gitu ya. Ketika orang beli, misalnya kita beli harganya 1.000, kita jual ke tempat orang 5.000, apakah ada batasan atau tuntunan dari syariah terkait dengan harga jual kembali kepada konsumen atau customer? Karena terlebih lagi ini dalam prinsip murabahah ya, ada batasan maksimalnya nggak sih Ustadz sebenarnya ketika kita menjual barang kepada nasabah kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini arahnya ke musyarakah Pak Ustadz. Musyarakah ini kan adanya syirkah, artinya ada kerjasama antara dua belah pihak. Dia punya modal, kita juga punya modal. Pertanyaannya adalah, kemudian berbagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan di awal. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Ustadz ya, ini praktek yang ada di bank ini, contoh developer gitu ya. Developer ini kan dia membangunkan dulu, menjual, baru mendapatkan hasil usaha. Sedangkan nasabah tersebut diminta per bulan untuk membayar angsuran, Pak Ustadz. Nah, apakah ini termasuk dari etika dalam berbisnis yang sesuai syariah? Karena menurut saya, kalau bermusyarakah itu harusnya ketika nasabah untung, ya kita berbagi hasil sesuai nisbah. Ketika nasabah rugi, bank pun ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Namun kenyataannya saat ini rasanya nggak begitu. Bank tetap meminta seorang nasabah tersebut untuk membayar angsuran bulanan. Nah, bagaimana sih yang benar itu menurut Ustadz? Nah, yang terakhir pertanyaan saya tentang purifikasi syariah. Apakah menurut Ustadz ada nggak contoh di mana yang menurut Ustadz perbankan syariah ini sudah diterapkan secara purifikasi syariah, artinya murni benar-benar sesuai dengan kaidah syariah. Selama ini kan yang kita tahu ada dengan DPS bahwa menyatakan sesuai syariah, namun praktek-praktek yang terjadi di lapangan termasuk sumber daya manusianya sendiri itu orang-orang syariah kebanyakan ngambil dari bank konven yang sudah ngerti tentang marketing, kemudian diambil untuk marketingnya gitu Ustaz ya, sehingga terjadi clash, diajarin ilmu syariah. Jadi bahasa kalau saya tuh sebagai orang bank itu teman-teman tuh baru kutu loncat yang karbitan gitu secara syariahnya. Nah, ini menurut Ustadz ada nggak sih contoh dari bank yang benar-benar sudah menerapkan purifikasi syariah? Syukran Ustadz. Baik, saudara Faisal Bahri. Faisal Haris. Faisal Haris ya. Ada 3 pertanyaan Ustadz dari tadi sudah disampaikan mengenai gharar yang pertama, kemudian musyarakah, salah satu contohnya tadi developer ya, dan kemudian mengenai tentang bank yang benar-benar murni ya dalam penerapan konsep syariahnya. Langsung saja mungkin Ustadz, karena masih banyak lagi yang antrian nih, luar biasa nih.
Ya, baik. Apa, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali dari Mas Faisal Haris ya. Pertanyaannya sudah expand nih. Biasanya kalau di teman-teman UMKM tuh nggak sampai segini, ini sampai segini. Kayak kita kuliah aja nih ceritanya. Jadi mohon maaf nanti kalau saya pakai bahasa teknis kuliah ya, karena pertanyaannya udah levelnya kuliah gitu. Jadi saya harus menaikkan porsi saya ke level kuliah. Tapi bukan berarti nanti yang lain nggak paham ya, nggak apa-apa lah. Berarti kita inikan lah, turunkan sedikit nanti. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang pertama ini semua dalam diskusi dalam pengajian kita rutin itu juga sering bertanya ya. Terkait berapa sih batasan pokok ketika kita menentukan keuntungan kan gitu. Jadi batasannya gimana? Berapa persen yang kita bisa ambil? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, di sini ada dua pandangan dan pandangan dua ini nanti ada yang cabangnya di bawah. Pandangan pertama itu pandangan jumhur. Jumhur ini dalam fikih artinya majoriti para ulama. Lah majority di sini selain dari mazhab Maliki. Jadi artinya Syafi'i, Hambali sama Hanafi. Oke, majority yang dalam kasus ini. Dinyatakan ketika kita menjual barang-barang itu diklasifikasikan jadi dua. Ketika barang-barang dia adalah barang-barang pokok, barang-barang yang kebutuhan umum, maka dinyatakan harus sesuai dengan harga pasar. Selesai. Jadi kalau misalkan ini tentang sembako, sembako yang normal lah, sembako ya kita lah macam-macam sembako itulah Pak, ada apa namanya gandum misalkan atau beras misalkan, telur misalkan, maka ikuti harga normal pasar. Selesai. Itu dinyatakan oleh mazhab jumhur. Yang kedua, kalau dia non makanan pokok, non makanan yang beredar di pasaran, maka ulama menyatakan selama antara dimingkum boleh, sebesar apapun boleh selama ridho. Misalkan Mas Faisal ini punya hobinya main Vespa. Saya punya Vespa nih tahun 70-an. Lumayan lah. Vespa kan harusnya murah dong. Tapi giliran Vespa saya dengan Mas Faisal itu kita diskusi, kita tawar-nawar. Pak Tuba, berapa nih harganya Vespanya? Vespa saya boleh lah 100 juta. Wih, murah banget Pak, 100 juta. Lah kan boleh. Lah kan sebenarnya kan harga dulu pas saya beli berapa? 70-an itu misalkan. Tapi ini kan bukan makanan pokok. Maka dibilangnya selama ridho jelas. Mau berapapun persen nggak ada masalah. Bukan di makanan pokok ya. Ini mazhabnya jumhur. Oke, mazhab jumhur. Oke. Sekarang kita masuk dalam mazhab yang kedua. Mazhabnya Maliki. Nah, Maliki ini punya pandangan yang berbeda. Maliki itu menyatakan gini. Selama Anda hanya sebagai penjual tidak pembuat, saya ulang lagi ya, penjual bukan pembuat, Anda hanya boleh ngambil maksimal sepertiga. Misalkan, saya posisi reseller ya. Saya ngambil barang, misalkan batik dari Mas Faisal. Mas Faisal punya jualan batik di Solo atau di Surakarta. Mas Faisal, saya minta dong, stok dong. Oke, siapa? Oke, saya bayar dong, udah selesai. Ini harga satu piece batiknya itu 100.000. Kan gitu. Terus saya jual di Bogor, saya jual di Depok, saya jual di daerah saya lah dekat ini di Lewiliang misalkan atau di mana gitu. Terus akhirnya berapa harga yang ditempuh? Karena sama cuma menjualkan saja, reseller saja. Dibilangnya hanya mengambil sepertiga. Jadi 100.000 ditambahkan 33.000 kan gitu. Jadi hanya saya boleh menjual 133.000. Itu dalam mazhab Maliki. Sedangkan yang kedua beliau bilang, tapi kalau Anda memproduksi sesuatu, produk sesuatu, Anda membuat membentuk sesuatu nilainya ditambah, maka Anda silahkan jual sesuai dengan ketentuan dengan ridho satu dengan. Misalkan gini, saya kan beli dari Mas Haris bukan batiknya, saya beli kain. Sampai di Bogor, saya punya butik dong, Uba Collections gitu. Akhirnya saya buat dong dengan macam-macamnya dengan bentuk ini. Akhirnya saya jual. Yang sebenarnya satu kainnya tuh satu lembarnya harganya 50.000. Saya jual menjadi 250.000. Boleh nggak? Boleh. Itu dalam mazhabnya Maliki. Jadi tadi dibedakan dengan dua pandangan tadi ya. Ya silakan Mas Faisal untuk yang mana. Nah, itu di posisinya di mana itu gitu. Nah, untuk yang merubah gimana? Yang merubah ini berapa? Makanya merubah itu lebih cenderungnya nanti jadikannya atau diturunkannya situ musawamah. Ada namanya tawar menawar. Kalau saya ingin mendapatkan merubah saya 10% nih, Bapak nyicilnya sampai 1 tahun. Oke, nggak apa-apa. Deal. Ya udah diungkapkan aja di depan. Karena merubah kan diantara syaratnya ini kan jual beli amanah ya. Di mana keuntungannya itu harus di-stated di awal berapa yang dia dapatkan, harga dia mendapatkan berapa, tambah cost-nya berapa. Terus ditambahkan dengan markup atau harga yang ingin dia tentukan. Maka artinya kan minimal dia harus tahu harga pokoknya dapatnya berapa. Misalkan nih, saya beli motor. Motor ini harganya 12 juta loh, Mas Faisal.
Setelah itu saya mau jual ke Mas Faisal. Oke lah, tapi ada kos-kos yang lain, ada STNK-nya, ada BPKB dan sebagainya, itu ada tambahan sekitar 250.000 misalnya. Jadi 12.000. Terus mau nyicil berapa tahun nih? Oh, nyicil 1 tahun. Yaudah, saya pengen ambil 10%. Kalikan 10%. Pak, kasihkan tek gitu. Nah, dua-duanya harus tahu. Karena dalam murabahah itu jual beli amanah. Artinya kedua belah pihak harus tahu berapa harga yang didapati, tambah kos biaya, tambah markup-nya tadi berapa. Kan gitu. Nah, di situ muncullah nanti keriduan keduanya. Nah, jadi batas wajarnya bagaimana? Ya, keduanya ketika sudah saling ridho, maka clear saja. Kalau murabah, insya Allah nggak di posisi makanan pokok ya, item-item yang kebutuhan dasar ya enggak. Jadi itu tinggal distatekan saja. Tidak ada ketentuan yang saklek. Makanya kalau dalam fikih tadi, ya silakan mau milih yang pendapat jumhur atau pendapatnya dari mazhab Maliki. Itu diserahkan kepada para pedagang atau penjual masing-masing. Oke, untuk yang pertama. Yang kedua syirkah. Nah, ini sudah masuk ke praktek bank. Nah, teman-teman di BSI nanti bisa membantu ya, teman-teman BSI ya. Oke, yang di syirkah ini gini. Kita lihat dulu syirkah apa yang dikonstruk antara perbankan dengan nasabah. Karena syirkah ini bisa bentuknya macam-macam. Contoh misalkan, ada syirkah disebutkan syirkah musahamah atau disebutkan syirkah mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah. Terus ada yang disebutkan namanya musyarakah mutanakisah. Nah, itu harus di state dulu. Ini mau dipilih yang mana? Karena dalam pefatwaan nanti itu ada item-itemnya yang harus ditunjukkan dulu. Nah, ketika kita sudah duduk, misalkan ternyata syirkahnya berlaku adalah yaitu musyarakah mutanakisah. Artinya kedua belah pihak saling mencampurkan dananya, kan gitu. Misalkan ini ada rumah nih, ada rumah ini atau rukonya ini atau ruko lah anggap aja. Kalau rumah kan agak sulit ya, tapi sebenarnya rumah bisa juga. Ruko misalkan untuk kegiatan usaha. Ya udah dibeli oleh bank sama nasabahnya ini, customernya ini. 80-20. 80-20. 80 dari bank, 20 dari nasabah. Oke, ya konstruk akad yang berlaku tuh diawali dengan syirkah, tapi di tengah-tengah dilaksanakan dengan jual beli, diakhirkan bisa dengan ya jual beli atau diakhirkan dengan penyerah terimaan atau takobut. Jadi 80 oleh bank, 20 oleh nasabah. Nah, ini harusnya tentunya ditentukan dulu dari awal. Apakah langsung dicicil di pertama atau nanti ketika udah dapat keuntungan. Nah, tapi biasanya kalau konstruk yang berlaku di perbankan apa? Ini langsung otomatis handed. Handed itu artinya diserahkan. Serahkan di posisi yang kedua tadi, yaitu jual beli. 80 dengan 20. Anggap harga rukonya 1M. 800 juta sama 200 juta dari kita nasabah. Terus itu terjadi namanya pencampuran untuk beli cash, cancel cash. Setelah itu hissahnya atau bagian dari bank ingin kita beli. Misalkan kita cicil tiap bulan bagiannya sampai habis. Dia nggak punya porsi lagi. Nah, di sini terjadi namanya baik jual beli. Nah, ini harus ditentukan di awal. Baiknya seperti apa? Apakah dia ternyata pakai ijarah mutabi tamlik atau pakai murabah? Tapi kalau dalam fatwanya dibilangnya baik saja, jual beli saja. Tinggal ditentukan berapa persentase yang ingin ditentukan. Nah, ini harus kita lihat dulu. Apakah posisi syirkah yang ditanggung syirkah mutanakisah atau syirkah yang klasik? Tapi kalau kita lihat secara konstruk keseluruhan akad yang ada di perbankan, itu tidak ada yang klasik, semuanya modern. Maksudnya modern apa? Sesuai dengan kebutuhan konstruk akad yang berlaku. Makanya kalau kita bilang, Pak, katanya sesuai dengan syariah. Ini kok ada yang beda? Bukan yang beda. Itu adalah konstruk yang berlaku dalam muamalah yang dilaksanakan di lembaga tersebut. Pengawasannya bagaimana? Makanya kalau kita bilang, kalau di perbankan, ini prinsip syariah loh. Prinsip syariah yang mana? Prinsip syariah yang merujuk pada fatwa DSN MUI. Jangan pakai buku fikih yang lain. Itu bisa repot. Kalau ada orang pakai argumen, harus pakai fikih ini. Loh, Bapak mau ikut transaksi kita atau mau debat fikih? Kalau debat fikih jangan di sini, Pak. Yuk, kita bukakan kitabnya, kita debat fikih. Nggak apa-apa. Bagian gitu. Giliran mau diajak debat fikih juga minder juga. Pak, saya nggak bisa baca kitab kuning. Jadi kalau nggak bisa, ya diem aja, Pak. Kan ikutin saja. Maksudnya ikutin ketentuan yang berlaku, yang ini sudah dinyatakan sah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, kadang-kadang gini, mohon maaf. Kita melihat fatwa itu sebelah mata. Padahal fatwa itu, waduh, yang ngurus itu, Masya Allah. Saya kadang-kadang ketemu sama ustadz yang ngurus fatwa itu, yang apa namanya, ngonstruk fatwa itu, aduh. Pertama, Masya Allah, mereka tuh orang alim. Bayangkan, S1, S2, S3, Azhar. Hafal Quran, bayangkan. Sahih Bukhari, Muslim, bayangkan. Nah itu loh kadang-kadang mau didebat, bilang, loh mau didebat apa? Level Anda tuh sebesar apa sih? Gitu. Saya kadang-kadang, ya Allah, ini mau debat, tapi mbok yo lihat ukur diri lah.
Quran nggak hafal, ngaji juga bolong-bolong, Bukhari Muslim juga lewat. Lah ya Allah mau debat. Cuma gara-gara, harusnya gini. Dalam madzhab fikih itu melihat mana yang sekiranya memudahkan untuk kita bisa laksanakan. Kalau memang ada pendapat yang rojih itu dikuatkan. Itu gitu nanti. Jadi makanya konstruknya nanti dikuatkan dalam posisi fikih itu. Jadi kadang-kadang kalau kita di posisi bawah ya, misalkan ini sesuai tidak dengan ketuaan MUI dulu. Jadi sama ketua MUI, oke MUI, lihat konstruknya. Maka wajib kita tahu semua. Ketika kita tanda tangan kontrak harus tahu ini konsekuensi saya, ini kewajiban saya, plek, biar nanti aman. Karena semua udah dikonstruk dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa MUI. Nah, ini kadang-kadang kita yang kurang, mohon maaf, melihat kondisi tersebut. Gitu. Maka kadang-kadang saya agak bingung sama yang harus enggak syariah nih. Kalau ketemu sama orangnya pasti minder. Orang hafal Quran, saya Bukhari Muslim lewat, kadang-kadang ya Allah, S1, S2, S3 Azhar Mesir gitu, bahasa Arab yang lotok, kadang-kadang waduh saya bilang, kadang-kadang gitu ya. Itu kan pilihan-pilihan yang dipilih sesuai dengan konteks perbankan yang terjadi. Jadi makanya dalam fatwa tersebut ya kita harus lihat dulu tuh. Memang ada yang dikritisi memang, tapi kan ada masih celah fikih untuk berlaku di situ. Oke. Nah, itu yang kedua. Makanya nanti kita adu syirkahnya seperti apa. Kalau tadi misalkan kok dia harus menanggung kerugian barang dan sebagainya, ada kerugian barang yang ditanggung. Maka dalam konstruk fatwa itu ada ketentuan yang ditanggung. Tapi yang lihat dulu seperti apa kerugian yang muncul dan gitu. Dilihat tuh konstruk-konstruknya. Itu nanti biar nampak jelas. Oke, yang ketiga. Ada nggak sih bank syariah yang murni melaksanakan prinsip syariah? Oke. Ini hasil diskusi dengan teman-teman pakar Dewan Fatwa ya di DSN. Ketika kami tanya, Ustadz, para Ustadz ada salah satu, saya nggak akan sebutkan lah, nggak enak kalau disebutkan. Tanya, Ustadz, ini gimana sebenarnya arah perbankan syariah? Bank syariah itu sudah 95% syariah. Yang 5%-nya adalah posisi kita untuk memahamkan pertama dari teman-teman yang ada di bawah dan juga masyarakatnya. Artinya apa? Karena cara pandang tadi saling berbeda, akhirnya menganggapnya tidak sesuai dengan syariah. Maka yang dibilang 5%-nya adalah cara memahamkannya ini. Kalau fatwa-fatwanya insya Allah sudah distandarkan 95% sudah syariah semua. Biarpun ada satu celah yang dianggap lemah, tapi dalam fikih masih diperkuatkan. Artinya masih ada yang mengambil celah itu. Makanya dalam istilah fikih kan begini. Qaulur rajih, perkataan yang kuat atau pendapat yang paling kuat itu tatkala di satu perkara tidak bisa diambil, tapi diambil pendapat yang lemah. Tapi di satu titik tertentu kita nanti akan ambil pendapat yang paling kuat kalau sudah mumpuni dari kondisinya. Nah itulah kondisi fikih. Nah makanya kalau kita bicara sekarang mana yang sudah sesuai dengan syariah? Ya posisi semua perbankan syariah itu sudah sesuai dengan syariah. Tapi ketika nanti kita berakad, berkontrak, berlakukan akad, kita harus lihat dulu, dudukkan dulu mana porsi-porsi yang sekiranya kita harus paham dulu. Jangan sampai kita nggak paham. Kesalahan kita pertama kali dalam melakukan akad itu apa? Tidak dibaca apa yang ditandatangani. Baca dulu. Kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya tentang 3 hal tadi, gharar, musyarakah, dan juga tentang bagaimana ya aplikasi bank syariah, apa sudah syariah apa belum tadi. Untuk diskusi lanjutnya nanti mungkin bisa dihubungi Ustadz Jazil ya barangkali. Berikutnya masih ada satu lagi yang live ya, karena kita waktunya masih tinggal ya sedikit lagi ya, jadi mungkin singkat padat saja kepada penanya ya, terutama yang live ya. Kepada Bapak Denny dipersilakan pertanyaannya langsung saja, karena masih banyak yang di dalam kolom chat yang akan kita bacakan pada siang hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah misalkan ada pinjam meminjam, ya, ada pinjam meminjam, kemudian si peminjam ini mengembalikan uangnya dengan dilebihkan tanpa kita ada syarat sebelumnya terlebih dahulu. Contohnya kita pinjamkan misalkan 1 juta, dikembalikan sama si peminjam 1.100.000, itu tanpa kesepakatan awal dunia. Itu kerelaan dari si peminjam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan ada orang yang menggadai rumah atau kendaraan, kemudian rumah atau kendaraan ini kita pakai atau tempati oleh si yang memberikan pinjaman tadi. Jadi itu termasuk kategori riba atau bukan? Terima kasih, Ustaz. Yang kedua, mohon maaf Mas Denny, yang kedua apa tadi? Rumah atau gimana? Misalkan ada orang yang menggadaikan rumah
kendaraan, atau pinjam, tapi jaminannya adalah rumah atau kendaraan. Nah, rumah atau kendaraan ini kita pakai atau tempati. Yang nempati itu orang yang ngasih Sama utang. yang memberi pinjaman. Oke. Oke, terima kasih Ya, Pak betul. Denny. Oke. Ya, saya juga kurang jelas ya pertanyaannya ya. Mungkin karena faktor sinyal ya. Mungkin Ustadz bisa langsung ditanggapi. Terima Ya, kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mas Denny ya. Ini pada pinjam-minjam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara pinjam-minjam, terus ini ternyata ada yang melebihkan dalam menunaikannya. Misalkan, anggap saja Mas Denny utang saya 1 juta. Terus kita tidak ada kesepakatan di awal nih. Pada intinya tidak ada nambah dan sebagainya. Normal aja lah, yang balikan 1 juta. Ternyata misalkan ketika itu Mas Denny mengembalikan uangnya ke saya menjadi 1.100.000. Itu boleh nggak? Nah, kan itu boleh nggak? Nah ini di sini kalau kita lihat pandangan ulama menyatakan sah dan boleh. Jadi artinya ketika tidak di state di awal, tidak dinyatakan di awal dengan persyaratan harus menambahkan, tapi ternyata dari pihak yang dipinjami dia melebihkan, maka dinyatakan sah. Nah ini pendapat yang jumhur umumnya, umum. Tapi di sini juga yang berhati-hati. Di antaranya apa? Ulama-ulama berhati-hati apa? Jangan sampai dalam satu majelis. Misalkan Mas Denny ketemu saya di rumah. Di dalam rumah lah, ngasih uangnya 1 juta itu. Sebelum pulang, salam tempel, kasih 100.000 lagi. Itu untuk berhati-hati, agar tidak masuk kategori riba. Dikhawatirkan dengan satu majelis itu, masukkan riba gitu maksudnya. Ditakutkan gitu. Biarpun pendapat jumhur nggak ada masalah, karena Rasul pun seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika berhutang. Terus Rasul itu husnul qadha, ada yang namanya husnul qadha, sebaik-baik untuk membayar utang. Jadi beliau itu nggak ada syarat awal apapun, tapi Rasul ketika ngasih kepada sahabat itu dilebihkan. Itu husnul qadha. Jadi artinya memang murni dari pihak yang merasa dihutangi atau merasa dapat bantuan, maka dia memberikan kelebihannya. Tapi tidak ada persetujuan di awal atau syarat-syarat, maka dinyatakan ini sahih dan boleh. Masuknya kepada hadiah, jadi boleh hal tersebut. Oke. Terus yang kedua, nah ini yang agak repot ini. Dada minjam-minjam, tahu-tahu ada jaminan berupa misalkan rumah atau kendaraan. Terus kendaraannya atau rumahnya ditempati, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena dia masuk kategori kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap kali utang piutang yang ditimbulkan di sana kemanfaatan bisa jadi masuk dalam riba. Makanya kullu qardin jarra naf'an. Setiap utang piutang yang diambil kemanfaatannya maka masuk kategori utang piutang. Karena maksudnya gini, kayak misalkan saya sama Mas Denny ini pinjam-minjam. Misalnya saya pinjam ke Mas Denny dong, berapa misalkan? 1M. 1M pinjam. Tahu-tahu Pak, tapi harus ada jaminannya dong. Ya udah boleh, jaminan boleh. Salah saja dalam Islam, jaminan. Saya punya rumah nih Mas Denny. Rumah di mana misalkan? Di Tangerang gitu. Jadi Mas Denny boleh tinggal di sana selama saya nyicil. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Mas Denny mendapat kemanfaatan tinggal di tempat saya. Nggak boleh. Kan gitu. Makanya, tapi kalau untuk jaminan boleh, sejaminan saja. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan 1 tahun saya nggak bisa bayar, maka uang itu, bukan uang itu, rumah itu untuk jaminan yang bisa dieksekusi. Bisa seperti itu. Tapi nggak boleh dipakai oleh Mas Denny karena posisinya dia adalah utang piutang. Itu konstruk yang berlaku maka berbeda. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada di kolom chat beberapa pertanyaan, tapi mungkin ya teman-teman perlu kita informasikan kalau seandainya nanti waktunya telah habis, maka pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustadz akan kita jawab belakangan ya, atau kita tampung terlebih dahulu. Langsung saja Ustadz, ini ada dari Kota Manado nih Ustadz, Dwi Aryana Musmar ya. Ya ini menarik nih pertanyaannya. Apakah sistem syariah hanya bisa tetap diterapkan terhadap sesama muslim atau bisa juga kepada non muslim? Kalau bisa, apa persyaratannya? Mohon maaf Ustadz, saya non muslim. Nah itu, ini menarik sekali Ustadz, jelaskan. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu D. Aryana ya, Bu Aryana ya. Baik, alhamdulillah dari Manado. Apakah sistem syariah ini hanya untuk yang dia muslim atau dia untuk semua? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya akan jawab dari dua segi, sisi ilmiah dan segi kesyariahan. Nah, ilmiahnya gini. Saya mendapati atau kami mendapati secara literatur ilmiah yang terjadi di negara-negara Eropa.
Ada di Eropa secara umum, ada Inggris spesifik, ada di Brazil, ada di Australia. Ini ada paper yang ilmiah sekali. Yang buat juga non-muslim. Ini ada seorang dokter yang membuat tentang halal. Ada juga yang muslim juga, namanya Dr. Muhammad, ada yang non-muslim juga. Terus ketika ditanya, apa sih yang tergambar dalam prinsip atau dalam kepala mereka namanya halal itu? Jawabannya malah minimal ada 4. Pertama, satu, kalau kita bicara sistem halal, baik secara produk, baik secara pelaksanaannya, artinya prinsip syariah ya, itu dinyatakan minimal ada 4 jawaban. Pertama, satu, dia adalah bersih. Jadi di pikiran orang-orang non-muslim secara global ya, karena di Eropa itu diteliti, di Brazil diteliti, di Amerika Latin diteliti, itu dibilangnya kalau bicara halal itu pasti bersih. Selain bersih, dibilangnya apa? Healthier, lebih sehat. Bisa. Terus ditambah lagi apa? Higienis. Jadi kalau bicara halal secara produk itu clear. Terus ketika yang terakhir dilakukan penelitian yang ada di Inggris di tahun 2011-2012 itu dinyatakan apa? Orang kalau pakai sistem prinsip syariah gimana? Jawabannya malah apa? Minimal ada di 3 poin. Pertama adalah sustainable. Dia bicara sustainability, artinya keberlangsungan. Dia tidak mengeksploitasi, tidak merugikan, tidak unsur-unsur keadilan itu muncul gitu. Setelah itu yang kedua apa? Dia dibilang justice, keadilan. Yang ketiga, anggapan mereka atau persepsi yang berlaku dalam perbankan di Inggris itu dinyatakan apa? Selain sustainability, terus fair justice, dinyatakan apa? Dia memberikan istilahnya social welfare. Jadi mengarahnya kepada sosial kemasyarakatan. Jadi memberikan kesejahteraan masyarakat. Itu gitu. Makanya tadi kalau ditanya dari Bu De Ariana, apakah non-muslim bisa? Jawabannya sangat bisa sekali. Karena contoh yang paling real, Rasulullah SAW itu berlaku ketika kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulanan sebelum beliau wafat, itu beliau melakukan transaksi, dan ini tidak cuma sekali, kepada Yahudi. Transaksinya jelas, yaitu apa? Gadai. Yang beliau menggadaikan baju jirah beliau, yang ketika beliau tidak mendapati beliau punya uang. Beliau datang kepada Abu Bakar. Enggak, jangan gadaikan, beri. Enggak, Rasul enggak mau. Dapat yang enggak mau. Beliau maunya adalah menggadaikan. Tapi sahabat malu gitu. Masuk gadai? Yuk kasih aja. Enggak mau. Rasul enggak mau dikasih. Akhirnya datang ke orang Yahudi, ya gadaikan Muhammad, gadaikan, dapat 1 karung gandum. Artinya normal. Jadi prinsip syariah ini adalah prinsip yang mencakup tidak cuma muslim, tapi all human, semua. Makanya tadi Umar bin Khattab menyatakan, la yabi' fi suqina hadza illa man qatafa qawatin. Ketika di Madinah, posisinya ketika itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, maka la yabi' fi suqina hadza illa man. Tapi dikasih beliau larangan, nggak boleh jual beli kecuali dia paham akan agama Islam dulu. Maksudnya apa? Prinsip-prinsip dagang Islam. Kalau dia nanti menyalahi, maka tentunya akan terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi secara prinsip, apakah syariah ini dipakai hanya untuk muslim? Jawabannya tidak. Semua dalam proses muamalat bisa dipakai untuk non-muslim. Makanya kayak prinsip riba atau prinsip-prinsip yang lain. Makanya kalau kita buka misalkan di Injil, riba itu nggak boleh. Di Injil itu riba nggak boleh. Diterangkan jelas. Di Yahudi juga nggak boleh riba. Kenapa? Pengambilan bentuk kezaliman kan gitu. Tapi kalau dalam bentuk Yahudi unik. Yahudi itu ada satu paper yang mengatakan kalau sama orang Yahudi nggak boleh. Giliran non Yahudi dia akan pakai namanya riba. Itu unik juga. Nah, itu gitu. Jadi ya ini nggak berkenankan lah. Makanya kalau tadi disebutkan apakah boleh sistem syariah ini dipakai? Ya boleh, semua boleh memakai. Karena prinsip-prinsip ini diterapkan tidak cuma untuk muslim saja, tapi semua orang yang ketika berlaku muamalat bisa berlaku. Nah gitu. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa tercerahkan ya buat kita semuanya, bahwa Islam itu prinsipnya adalah rahmatan lil alamin tadi ya. Ini semua aspek kehidupan manusia ya. Bahkan semua agama juga bisa menerapkannya prinsip syariah itu sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Baik, kita langsung lagi karena waktu tersisa sekitar 7 menit lagi ya. Dari atas ya, pertanyaan Mas Andri Trianto, kuliner minuman tradisional. Assalamualaikum Ustadz, saya Andri bertanya bagaimana kita sebagai pelaku usaha ingin mendapatkan laba besar tetapi tetap istiqomah ya, ingin istiqomah, tidak ingin melanggar syariat. Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum. Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ya, sudah kita jawab ya, dapat laba tadi. Oh iya. Oke, berarti yang di bawahnya yaitu dari
Anissa Floris ya. Ini mengenai tentang apa namanya masyarakat reseller dan dropshipper, Ustadz. Jadi bagaimana nih, Ustadz? Ini simpel saja, saya bacakan semuanya karena panjang sekali. Mungkin bagaimana hukum reseller dan dropshipper, Ustadz, dalam pandangan syariat Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana hukum berniaga dengan sistem reseller atau dengan sistem dropshipper? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab dulu yang reseller. Kalau reseller kan mudah ya. Reseller itu artinya kita beli dulu, nyetok dulu, baru kita jual. Itu is normal. Jadi kayak misalkan Mbak Anissa nih punya keripik gitu. Keripik apalah atau apa gitu. Misalnya produk makanan gitu. Terus saya nyetok aja lah. Mbak Anissa, saya nyetok dong. Saya sebagai resellernya Mbak Anissa, oke, stop. Maka kalau reseller kan normalnya dulu, itu berlaku kita beli dulu atau booking dulu, nyetok dulu, yang produknya udah ada. Terus nanti kita jualkan. Maka reseller itu nggak ada masalah dalam prinsipnya. Maksudnya sudah jelas gamblang gitu loh. Jadi reseller ini memang sah dan boleh. Oke. Sedangkan yang kedua, dropshipper lah ini yang perlu kita terangkan. Karena dropshipper ini sistem yang baru. Tapi sebenarnya sistem dropshipper itu sudah ada nggak di zaman Rasul? Ada. Tapi dengan konteks yang sangat sederhana sekali. Oke. Kalau dalam dropshipper kan minimal kita berlaku 4 ya. 4 pihak. Pertama adalah si dropshipper kepada si customer. Customer yang benar beli ya. Customer beli kepada dropshipper. Dropshipper kepada yang ketiga, yaitu posisi adalah supplier. Artinya supplier inti, si pembuat produsennya. Yang ketiga, si produsen ini akan mengirimkan atas nama si dropshipper, artinya barang menjadi seakan-akan miliknya dropshipper, melalui si kurir. Jadi 4 kan, 4 gini. 4 pihak. Oke. Nah ini bagaimana dropshipper ini? Oke, dropshipper di sini berlaku dengan 2 akad. Pertama adalah akad namanya simsaroh atau samsaroh. Boleh sim atau samsaroh atau simsaroh, boleh. Namanya adalah brokerage. Itu yang pertama. Yang kedua, akad yang berlaku adalah wakalah perwakilan. Makanya dalam dropshipper syariah atau dropship sistem dropship syariah itu minimal ada 3 ketentuan yang harus dilaksanakan. Pertama, 1, pihak si dropshipper wajib mendaftarkan diri atau minta izin kepada si supplier. Jadi nggak boleh dia ceritanya nyomot-nyomot. Misalkan barang yang ada di internet, gambar-gambar itu, terus dia bilang jadi dropshipper, nggak boleh. Karena dia nggak punya izin. Makanya kalau Anda atau saya menjadi dropshipper, wajib izin dulu. Nanti terdaftar jelas. Saya dropshippernya Anda loh. Gitu. Yang pertama. Jadi artinya barang-barang yang ingin saya pasarkan, itu saya tahu produknya itu. Produk knowledge-nya tahu. Nggak yang goror, nggak yang tidak pasti. Pokoknya saya ngambil sepatu ini, seperti ini. Tapi ternyata saya bukan agen resminya gitu, bukan yang ditunjuk atau minta izin kepadanya, enggak, maka harus izin. Yang kedua adalah apa? Penentuan keuntungan. Nah, penentuan keuntungan ini bisa disetujui apakah ditentukan di awal berapa persentase yang didapatkan atau terserah Anda mau menjualnya berapa, itu boleh. Artinya apa? Keuntungan ini harus dinyatakan dulu kira-kira persentasenya atau terserah atau sesuai dengan ketentuan si dropshipper sendiri, itu boleh ditentukan. Itu dengan cara yang dropshipper ini. Yang ketiga, maka artinya kalau sudah di posisi itu ketahuan berapa porsinya. Yang ketiga, si dropshipper ini sebagai tambahan. Maksudnya apa? Dia boleh menyatakan saya dropshipper atau tanpa bilang dropshipper. Itu yang tambahan saja yang ketiga. Jadi boleh tanpa menyatakan saya dropshipper atau diam saja nggak ada masalah karena bentuk simsaro, brokerage. Yang kedua dengan akad namanya wakalah, perwakilan. Kalau perwakilan artinya apa? Yang dia nanti dalam beberapa penjualannya bisa dalam tanda kutip mendapatkan upah. Misalkan setiap kali penjualan dapat upah berapa ya? Penjual berapa? Karena menjadi wakilnya, wakil menjualkannya. Jadi hampir-hampir mirip dengan simsaroh. Tapi kalau simsaroh biasanya nanti pendapatannya atau keuntungannya itu selisih dari harga yang dia dapatkan dari reseller. Bukan reseller, dari si supplier. Terus nanti dia jual kembali. Terus sedangkan yang posisi yang kedua, ketika wakalah biasanya adalah berapa yang dia dapatkan komisi setiap kali penjualannya. Itu biasanya kalau di wakalah kayak gitu perwakilannya. Nah, pada intinya di dropshipper ini tidak melanggar kalau dengan ketentuan tadi. Minimal dengan izin. Yang kedua ditentukan produk knowledge-nya dia tahu. Jadi nggak asal pokoknya bagus produk, enggak. Dia tahu produk knowledge-nya, pengetahuannya dengan produk itu dia tahu ini gitu. Spesifikasinya dia tahu dan sebagainya. Jadi nanti dropshipper ini ketentuannya akan diperbolehkan. Tapi kalau yang nyomot-nyomot tadi itu nggak boleh karena ternyata setelah saya tanya beberapa mahasiswa kami tanya, dropshipper gimana Pak? Kita nyomot-nyomot aja. Itu nggak boleh. Bro, nggak boleh bro. Nyomot-nyomot produk orang. Kayak tetangga kamu punya sepeda motor, terus foto, terus jual. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Nggak jelas. Mosok nggak dijual, kamu dijual. Itu nggak boleh. Tapi yang misalkan kita tahu, ya kita datang. Pak, saya mau jual ini. Ya udah.
Maka kayak misalkan beberapa di Indonesia kan banyak ya yang dropshipper yang sistem-sistem harus keagenan dulu dan sebagainya, itu banyak ya dan sebagainya. Itu secara fikih tidak ada masalah dan bisa untuk diatasi, dan hal itu diperkenankan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Bagus sekali ya, pertanyaan tadi sudah dijawab dengan berbagai macam contoh-contoh juga. Diinfokan sekali lagi pada teman-teman peserta UMKM, mohon maaf dari kami tidak bisa membacakan atau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri karena sehubungan waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi karena itu terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta UMKM yang telah bergabung sampai hari kedua ini ya. Ini hari kedua nih Ustadz. Jadi kita dimulai hari kemarin itu. Kemarin Rabu, Kamis. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah didapatkan dari kegiatan ini menjadi bermanfaat dan tentunya usahanya lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Tuba Jazil ya dari Tazkiyah University College ya, Sentul Bogor ya. Alhamdulillah telah bersama kita dan juga tibalah saatnya kita berakhir dan akan berpisah. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga saya sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan insyaallah ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Tuba Jazil ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Restika sebagai